Testing. Halo, Septiana. Septiana apa Septian ini? Jadikan saya co-host dong. Ajis? Oh, Rian ya? Iya, Pak. Rian, saya jadikan co-host, terus Halo. matikan recordingmu. Oh iya. Pengujian bidang pesawat angkat dan angkut, karena kalau boleh dibilang pesawat angkat angkut ini luas ya. Kalau dulu di Permenaker nomor 5 ya, sebelum diupdate nomor 8 2020 tahun dulu nomor 5 tahun 85, lingkupnya hanya 4 ya. Ada kren, ada transportasi berjalan ya, terus kemudian ada di atas landasan, yang keempat di atas rel. Nah, kren itu sendiri banyak. Kalau di atas landasan biasanya orang bilang itu alat-alat berat, sedangkan kalau transportasi berjalan lebih banyak ke conveyor ya, terus ke eskalator ya. Tapi eskalator sudah enggak ya, sudah masuk ke ahli tersendiri di E2, elevator dan eskalator ya. Nah, sedangkan dulu ada di atas rel ya, seperti MRT, sekarang juga terpisah lagi. Kalau di nomor 8 tahun 2020 ini banyak ya, ada 4 bagian. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Ya, bukan satu-satu tapi secara gamblang aja secara keseluruhan. Baik, untuk mempersingkat selama 60 menit ke depan, kita mulai. Sudah terlihat ya Pak ya? Mas Rian? Oke. Belum, Pak. Mas Rian? Belum, ya? Pak. Belum. Oh iya, belum. Sip. Ya, udah ini. Masuk. Terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, baik kalau gitu. Webinar kali ini mengenai pemeliharaan dan pemeriksaan dan pengujian bidang pesawat angkat dan angkut. Kalau kita anggap satu definisi aja tentang perawatan, tentang pemeliharaan, tentang maintenance ya. Ada, kalau saya dulu tahun 90-an pernah ikut yang namanya manajemen perawatan, ya, manajemen pemeliharaan. Waktu saya masih di BPP Teknologi. Kebetulan saya bagian di pengawasan, jadi mau tidak mau ya diikut sertakan. Jadi mau tidak mau yang namanya maintenance ini bagian daripada bagaimana kita memelihara alat, equipment secara fisik, karena itu merupakan aset ya, aset perusahaan ya secara berkelanjutan, dan bagaimana agar si alat berfungsi dengan baik ya. Yang jelas yang namanya perawatan mau tidak mau salah satunya adalah memperpanjang umur pakai. Ya, memperpanjang umur pakai. Karena diharapkan juga yang namanya alat ini benar-benar siap digunakan apabila sewaktu-waktu mau digunakan. Kadang-kadang juga ada perusahaan yang punya cadangan, gitu ya. Bisa juga alat ini sebagai cadangan, katanya gitu. Tapi semua yang namanya alat angkat angkut mau tidak mau itu harus benar-benar secara fisik siap ya digunakan baik di lapangan ya, terutama yang seperti alat-alat berat. Tapi kalau yang bagaimana dengan yang di pabrik, misalnya di overhead crane ya, di gantry crane atau hoist crane atau jeep crane, wall crane ya, ya memang harus siap karena berbeda nih, ada dua sisi nanti yang kita ada dua yang harus kita perhatikan. Ya, tujuannya jelas ya, memperpanjang, menjamin semua alat dengan baik ya. Kalau kita dasarnya orang K3 itu jelas menjamin keselamatan si operatornya, menjamin keselamatan orang-orang di sekitarnya ya.
yang jelas juga mencegah terjadinya kerusakan pada saat operasi. Maka dari itu, yang namanya pemeliharaan ini bisa yang bersifat terencana atau juga yang tidak terencana. Nah, ini harus diperhatikan di gambarannya. Tapi ada lagi yang dikatakan ada yang sifatnya terencana nih, ya. Itu ada yang istilahnya preventif. Wah, preventif nih maintenance, ya, mencegah. Karena di dalam preventif juga kalau di kalangan fabrikasi bisa dikatakan preventif ini boleh juga dibilang ada beberapa bagian, ada yang preventif pencegahan, yang ada yang menggunakan hour ya meter, ada yang disebut juga distan distan, hour distan, juga ada yang pakai jarak ya. Misalnya kalau salah satu alat berat nih ya, kalau alat berat jelas ya, ada yang mengatakan pakai hour meter ya, menggunakan ini ukurannya menggunakan jam, misal 250 jam kita harus dirawat, ya, artinya penggantian oli, ya. Atau juga menggunakan jarak, ya, jarak misalnya 5.000 kilometer, nah, kayak mobil, ya, ada juga seperti itu. Ada yang menggunakan kalender, ya, ada yang seminggu, harian, mingguan, bulanan, tahunan, mungkin ada yang 5 tahun. Kalau gambarannya, ya, gambaran. Tapi kalau misalnya di PLTU itu ada yang 5 tahun, 10 tahun, tergantung. Ya. Terus kemudian ada yang memperkirakan nih, prediktif. Wah, kalau prediktif ada juga yang sifatnya perbaikan, ya, yang lebih banyak ke korektif. Karena mau tidak mau, kalau misalkan yang namanya maintenance, kalau diperhatikan, ada yang istilahnya repair, perbaikan, ada yang sifatnya overhaul, ya. Kalau sering-sering di overhaul, mau tidak mau, yang namanya perusahaan sudah mempersiapkan tuh, ini alat bentar-bentar di repair, bentar-bentar overhaul, ada apa ini alat? Wah, berarti ada sesuatu yang harus diganti, ada istilahnya replacement. Nah, ini juga harus diperhatikan ini. Ya, kita nggak arah ke sana, nanti kita lebih banyak ke arah ke pengujiannya nih, ya, lebih banyak pemeriksaan. Nah, jadi jelas kalau yang namanya preventif, ini merupakan salah satu metode perawatan yang terjadwal atau yang sifatnya terencana, di mana segala hal yang berhubungan dengan suku cadang ini benar-benar harus diperhatikan. Ya, hasilnya pun jelas bisa dianalisa untuk kedepannya. Ya, nah, mau tidak mau yang namanya pemilik alat harus juga mempraktikkan yang namanya manual, Bu. Ya, yang namanya buku operasi. Karena walaupun bagaimana, kalau kita beli motor aja, beli handphone aja, ya, itu kita bisa tahu tuh, Pak. Ya, Bapak lihat di manual booknya, Bapak bisa lihat di sana. Jelas si pabrikan udah memperhatikan hal-hal seperti itu. Kapan diganti olinya, ya, dia sudah punya perkiraan umur pakai. Kadang-kadang yang membingungkan saya, ada alat tahun 85. Nah, ini alat tahun 85 nih. Ya, alat tahun 85 masih digunakan. Ya. Kadang-kadang kalau kita perhatikan, kalau memang perusahaannya benar-benar merawat, ya, atau kadang-kadang juga ada perusahaan yang beli alat tahun jebot, tahun baheula, ya, banyak, saya nggak usah sebut lah. Ya, tapi begitu saya perhatikan, begitu saya cek, tahun berapa, Pak? Tahun 90, Pak. Tapi sama dia sudah benar-benar di-upgrade, dirapikan semua. Ya, yang namanya dulu hanya handle, hanya ini dia gunakan lagi yang dia punya load indikator juga yang diperbagus lagi. Ya, rangka-rangkanya diperhatikan. Dan itu saya minta data. Nah, nanti ada Bapak akan lihat nih bagaimana cara pemeriksa yang benar. Ini bukan. Nah, semua hal ini juga dipertimbangkan oleh namanya PT, duit semua. Nah, ini yang harus perusahaan juga kadang-kadang malas. Ya udah, kejar tayang, digenjot terus tuh, ya, yang namanya alat. Nggak ada berhenti, kalau bisa 24 jam itu, ya. Saya sering nemuin itu kalau saya lagi riksa uji sampai sip-sipan, digenjot terus sampai 24 jam ini alat. Gila kerjanya, hebat juga nih, ya. Karena apa? Kejar tayang. Ya, ini yang harus diperhatikan. Nah, tadi prediktif, ya. Sekarang prediktif ini jelas, ya, kita harus bisa memonitor. Yang harus diperhatikan juga yang namanya maintenance, Bapak harus punya ada logbook. Nah, itu diperhatikan. Bagaimana Bapak bisa mempunyai data bank, ya, ada base-nya, ada dasarnya, ya, supaya apa? Semua bisa mudah
ya diperhatikan apa saja yang terjadi di dalam pemeliharaan. Ada kerusakan, ada penggantian dan sebagainya, itu jadi catatan. Ya, berapa lama diperbaikan itu, kadang itu juga itu alat, ya rusaknya di situ-situ juga, itu juga harus diperhatikan juga. Nah, bagaimana kita bisa memprediksi ya di dalam perawatan ini? Tapi yang jelas di dalam predictive maintenance ini jelas hal-hal yang berhubungan dengan pemantauan, pencatatan, hal-hal yang berhubungan dengan pemeriksaan, inspeksi, ya berdasarkan semua juga berdasarkan aturan main. Semua berdasarkan pedoman, ada standar-standarnya. Baik standar dari petunjuk dari pabrik maupun standar-standar yang kita gunakan. Dan terus kemudian korektif, ya. Tadi prediktif, sekarang korektif, ya. Di korektif ini jelas di sini bersifat lebih ke hal-hal yang kegiatan yang analisis kerusakan yang maupun inovasi atau adanya satu improve, ya. Adanya perencanaan, ada pembuatan, pemasangan atau pemasangan peralatan. Jadi namanya prediktif, yang namanya preventif, yang namanya korektif, ini bagian daripada 3 masalah di dalam manajemen perawatan. Kadang-kadang banyak perusahaan tidak memperhatikan. Saya lihat banyak, ya kadang-kadang. Tapi ada juga perusahaan yang memang benar-benar diperhatikan. Hal-hal yang terkecil habis dia gunakan, dia lihat dulu, dia cek lagi. Ya kadang-kadang kalau habis digunakan masa bodoh aja nih, ya masa bodoh aja. Ya kadang-kadang yang sering yang kita alami adalah satu, ya di dalam perawatan housekeeping-nya Pak jorok. Ya, saya pernah ke Bontang, ya. Jadi kalau alat ini kalau sudah kena di proyek, bukan setiap hari, misalnya habis selesai digunakan hari ini harusnya dibersihkan, enggak. Selesai proyek baru dibersihkan. Ya udah lama-lama berantakan itu alat. Saya nggak usah sebut lah. Ya namanya di alat di sana. Perusahaannya juga perusahaan besar. Terus kalau yang unplanned maintenance ini ya lebih banyak hal-hal yang bersifat breakdown maintenance, sifatnya darurat atau emergency maintenance. Ya, ini yang harus diperhatikan juga karena sifatnya tidak terencana dan kerusakan terjadinya pun sifatnya dadakan. Ya, ini ada yang secara pada saat operasi atau bersifat secara total atau menyeluruh. Ya, overhaul. Nah, di dalam kerusakan ada kegagalan mesin yang harus diperhatikan. Biasanya penyebabnya itu adalah yang berhubungan dengan rancangan, ya di dalam desainnya. Terus bisa juga kesalahannya juga yang berhubungan dengan pada saat pembuatan. Banyak Pak, ya pembuatan kadang-kadang terburu-buru. Oke lah, kalau mungkin kalau yang namanya alat berat sudah terukur, ya karena mereka punya standar. Nah ini kalau yang pabrikan-pabrikan yang mau bikin kemarin, ya saya bikin ada jeep keren ya di daerah Bogor. Ya saya cek, saya pikir jeep kerennya dia gunakan hook, tapi dia tidak gunakan hook, dia menggunakan yang namanya vakum. Ya, jadi angkat alatnya itu menggunakan yang namanya vakum AC lifter. Ada itu kalau di Google ada itu bisa dilihat. Ya cara menggunakan dengan vakum, diangkatnya pakai vakum. Ya itu juga bagian, tapi rangkanya adalah rangka jeep keren. Nah, itu selalu saya perhatikan hal-hal yang kayak gitu. Atau ada orang buat overhead crane, tapi mesinnya mereknya kayak contohlah The Mark Style itu ya kan, ya mesin style atau dan sebagainya. Tapi dia bikin kerangkanya, itu juga harus perhatikan pembuatannya. Kita nggak pernah tahu apakah gunakan las-lasanya asal sembarangan. Karena setiap yang dibuat di pabrikan ada aturan main di dalam pemeriksaannya, ya ada nanti kita nih. Terus kemudian ada di celari kesalahan di commissioning. Lolos pada saat sudah selesai di commissioning lolos, nggak detail periksanya, ini juga seperti. Kemudian bisa juga yang tadi kesalahan perawatan atau juga kesalahan pengoperasian, ini yang harus Bapak perhatikan. Ada hal-hal yang berhubungan dengan misalnya overhead crane, jadi ada yang sifatnya harian, ya nanti cepat harian biasanya orang ini ada bagian ya di cepatnya harian ini enggak ini nanti bagaimana di dalam perawatan hariannya, ya kita satu-satu nanti kita perhatikan. Ada juga yang sifatnya hanya sekedar aja, yang ngecek hooknya, ngecek wire-nya, ya tapi nggak ke atas Pak kalau yang overhead, ya atau mungkin mobil keren nggak dicek aja, ya dilihat outrigger-nya, dilihat counterweight-nya, dilihat bomnya. Kalau misalnya yang gunakan mobil keren dia pakai gunakan teleskopik, ya itu juga diperhatikan berapa step itu.
Tapi kalau yang pakai crawler crane, dilihat juga nggak sembarangan. Turntable-nya, putarannya itu ya slewingnya dilihat satu-satu. Nah, ini juga kalau mobil crane jelas pakai outrigger, tapi kalau crawler crane jelas dia hanya pakai tapak, pakai track doang, ya besarannya. Nanti kita cek tuh satu-satu rangkanya diturunin tuh, ya latis ya, gunakan bomnya bom latis. Satu lihat ada nggak yang kepentok, ada nggak perubahan bentuk, ada yang korosi, itu juga harus diperhatikan. Ya, ada nggak terdeformasi, wah macam-macam kalau kita lihat ya. Ini kalau saya perhatikan, nah, ini harus diperhatikan supaya apa? Kerjanya biar lebih aman. Ya, nah, itu mau tidak mau harus menggunakan checklist. Ya, ada checklist. Biasanya perusahaan punya checklist. Tapi kalau Bapak pakai checklistnya pakai Permenaker nomor 8 2020, silakan aja. Tinggal mana aja yang Bapak lihat di situ. Ya. Terus kemudian inspeksi harian jelas ya. Tapi juga inspeksi harian juga harus Bapak perhatikan benar-benar. Perhatikan ini, jangan asal aja. Ya, asal jangan ngamatin, oh beres, ada, oh baik, mau syaratnya. Jangan seperti itu, Pak. Checklist doang. Nggak bisa. Benar-benar perhatiin. Wah, kapan kerjanya? Dia bilang, lamaan makan waktu. Iya, tapi kan kalau kita bersama-sama antara rigger dengan misalnya dengan ini, kita bantu aja cek satu-satu. Ya, ini biasanya seperti itu. Supaya Bapak mudah, suatu waktu Bapak ada, oh iya kemarin gua ada, misalnya ada temuan nih Pak, ada yang rusak, Bapak tinggal foto aja, visualisasi, track. Oh ada yang rusak, ya, laporin, buat laporan. Jadi jangan nanti begitu, oh saya nggak tahu Pak, saya mau lihat, oh nggak bisa begitu. Operator punya tanggung jawab, ada responsibility-nya terhadap diri seorang operator. Terus checklist ya, sudah ada ya, ada semuanya bisa. Pak, apa hanya rangka doang? Enggak, berhubungan dengan mesin. Ya ini kejadian banyak ya mesinnya. Kok sampai ke sana seorang ininya? Ya cek apakah dia ada pembakarannya kurang baik, misalnya ya di knalpotnya berwarna mesinnya ya mungkin olinya kurang, warnanya apa abu-abu, apa hitam atau putih. Bapak harus juga perhatikan di sana. Ya. Kenapa? Mau tidak mau Bapak harus menyatu. Sadar tidak sadar Bapak harus lihat di situ. Kok kenapa ini mesinnya? Nah ini juga harus diperhatikan. Jadi yang namanya operator dari semua sisi, Pak. Ya, walaupun dia tidak mau bisa, nggak diperbolehkan untuk mempelajari. Yang urusannya orang maintenance, ya orang bengkel yang urusannya. Nah, kemudian Bapak juga harus bisa lihat kalau pada saat penggunaan, ya di penggunaan alat ini, mengatur area lokasi, pastikan bebas. Ini orang operator di dalam ininya. Hook pengangkatnya bagaimana, aman nggak diangkat, beban kecilnya bagaimana, dilihat dari kapasitasnya. Nah, tapi Bapak, kalau yang misalnya operator biasanya sudah tahu Pak, yang berhubungan dengan locatnya, tabel crane, ya, tabel bebannya juga bisa dilihat, bisa diukur, ya. Bapak juga bisa lihat ukurannya, ya, bisa memahami hal-hal yang sekecil apapun. Nah, biasanya kalau sudah begitu, si operator, ya, yang tadi saya bilang pemeriksaan mesinnya juga lihat, ya, kontrol crane, ya, handle-handlenya berfungsi enggak, load indikatornya. Itu salah satu bagian perawatan juga di dalam kabin. Jangan jorok Pak, ya di kabin. Apalagi kalau kabinnya ada air condition, ada pendingin. Pakai sepatu dari bawah, dari blok-blokan dinaikin ke atas. Mau nggak mau ada sisa tuh kotoran. Kalau habis setelah ini dibersihkan sih dirapin nggak apa-apa. Ya enggak, lupa. Akhirnya apa? Yang namanya kotoran yang ada di debu, bisa ya air pendingin mau tidak mau terisap ini. Ya kalau kita nggak menggunakan masker. Kan kadang-kadang orang belum tentu betah Pak gunakan masker. Ada waktunya sebentar doang. Nah hati-hati ngirup ke debu. Nah kalau bisa, kadang-kadang ini orang ketiga hati-hati ya. Ya ini saya perhatikan juga ada orang-orang safety officer yang kadang-kadang melarang orang, Pak nggak boleh pakai sepatu dalam. Ya kalau dia kotor blok masa harus pakai sepatu sih. Kalau dalam keadaan bersih sih nggak apa-apa. Ya ini juga perhatiin juga. Nah, sepatunya jangan diumbar di luar tapi masukinnya ke dalam. Jadi suatu waktu ada apa-apa tinggal siap digunakan, bisa jauh. Tapi kalau masih digunakan dalam keadaan blok nih, biasanya kalau di lapangan, saya ada satu perusahaan yang bagus ya, dia menyarankan, saya bilang boleh Pak, boleh. Ya, kenapa? Di lapangan di PLTU Batang waktu sekarang udah jadi, ya PLTU Batang mungkin Desember baru dioperasikan. Itu blok Pak, ya saya udah merasakan bagaimana ke lapangan kalau udah blok sepatu, ya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ini harus diperhatikan juga. Yang kemudian yang harus diperhatikan juga di sini kondisinya, lihat, pastikan bahwa tidak ada kerusakan, kelonggaran komponen troli,
girder, runway, electrical, wire roof, ya. Tadi drumnya juga lihat juga boleh dilihat, bottom blocknya, ya. Mungkin kalau ada anti-two blocknya diperhatikan juga di sana. Ya, pulinya juga kan ada block hooknya itu, cek itu. Kadang-kadang di pulinya sendiri ini suka pecah, pecah pada retak, nggak diperhatikan. Nah ini yang harus dipastikan. Terus kemudian kondisinya juga ya semua diperhatikan, jangan sampai ada kabel-kabel yang kelupas dan sebagainya. Ya, ini harus diperiksa. Kemudian di dalam di dalam pemeriksaan power systemnya, ya Bapak harus bisa lihat ya, tombol, hoist, ya. Kalau overhead crane gunakan namanya pendan, tapi kadang-kadang udah pakai remote, ya. Kalau pakai pendan kadang-kadang saya ulang lagi, ada di satu BUMN, di pendannya itu emergency stopnya bisa hilang terus, Pak. Dicopot puluhan alat emergensinya hilang semua, ya. Diambil nggak tahu, akhirnya mereka gunakan pakai yang remote, ya, pakai remote jadi nggak bisa apa-apa yang lain. Jadi remote yang digunakan bisa. Rata-rata ada yang gantry maupun overhead crane. Dia untuk precast. Saya nggak usah sebut perusahaannya, ya, yang biasa untuk precast itulah yang yang memproduksi precast, ya, atau girder untuk jembatan itu beton-beton. Terus juga harus dilihat, nah ini yang perhatikan juga hook. Ya, kita harus bisa lihat ini hook nih, periksa nih. Ya, ada batasan-batasannya di peraturan termasuk wire juga ada batasan-batasannya. Ya, berapa 12%, berapa persen, panjangnya 50%, tergantung daripada jenis wire-nya. Ya, wire macam-macam. Ya, tapi biasanya rata-rata kalau yang gunakan untuk ngangkat itu yang pakai independent wire rope, ya, hood, ya, core, ya, IWRC. Ya, kan ada yang 6x17, ya, ada yang 6x37, ada 7x, macam-macam. Itu pun tergantung lilitan maupun desainnya. Itu yang harus diperhatikan. Terus kemudian yang tertekuk juga, ya, nggak boleh, ya, lihat ada kings, ya, ada yang perlu dilipat itu juga nggak boleh, ya. Safety last juga diperhatikan di dalam pemeriksaan. Hilang nggak nih safety last-nya nih? Nah, kalau misal safety last nggak ada terus kemudian hooknya dikasih di las, itu kan juga nggak boleh hook di las. Karena apa? Terjadi deformasi, terjadi pemuaian. Memang struktur mikronya nggak langsung hancur, tapi dia akan mengurangi kekuatannya. Ya, lihat baut-bautnya dikencengin, ya, sampai diperhatiin. Ya, itu dia lihat hook, ya, apakah hooknya berrotasi, muter atau enggak. Kadang-kadang macet nih, karena mungkin nggak dikasih grease. Grease juga jangan berlebihan dikasihnya. Kenapa? Kalau berlebihan numpuk, mau tidak mau kotoran nempel gitu. Nah ini juga bahaya, ya, kurang bagus dilihatnya dipandangnya. Ya, memang lancar tapi dirapikan supaya dikasih grease-nya enak. Ini supaya nggak ada halangan dan sebagainya. Kemudian di blok, bottom blocknya kerusakan. Ini terutama yang berhubungan dengan salah satunya misalnya di mobil keren nih. Mobil keren juga diperhatikan. Ya, kerusakan struktur, retak komponennya, label kapasitas tidak tersedia. Ya, sip berotasi, bebas lancar, itu harus dilihatin. Harus halus, protektifnya juga, sipnya juga kondisi baiknya harus baik, ya. Terus kemudian lihat juga wire rope-nya, ya, low atau mungkin gunakan kalau berhubungan dengan rantai gimana? Ya kalau rantai kan biasanya ada yang chain hoist, ya, pakai juga perhatiin, cek dulu. Nah itu ada batasan-batasan juga, ya, ada batasan-batasan. Ya, di sana juga harus perhatikan. Ya, ada sering yang putus, ya, atau kontak point atau change sprocketnya tuh, ya, sprocket juga diperhatiin tuh kalau mobil di crawler crane tuh, di sprocketnya tuh kadang-kadang ada yang retak tuh, ada yang gompal. Ya, saya di Duri 2015 saya periksa lagi pada saat yang vendornya rekanannya Chevron, ya. Oh ini orang ngalangin, buat saya lihat sprocketnya berantakan. Ya, tracknya juga, ya, saya mau jadi catatan harus segera diganti. Saya nggak perlu sebut perusahaannya, ya, di daerah Duri sana. Nah, terus pastikan juga yang berhubungan girder long travelnya ada girder, ada yang travelingnya kita perhatiin, ya, terus travelingnya kita perhatiin, loweringnya, turun naiknya, trolinya, coba kita lihat ke sana. Ya, terus kemudian bumpernya kita lihat masih berfungsi. Sekarang kan udah banyak di sensor, ya, yang jadi perlu perhatikan jangan sampai ada oli bocor. Nah, ini kalau oli bocor nih bahaya nih, Pak. Kadang-kadang netes tuh, apalagi di mesin tuh, ya, di motor dieselnya tuh, ya, dia mobil-mobil
roller semua. Nah, ini juga diperhati. Nah, terus yang kalau menggunakan yang ke silinder, ya, ada aktuatornya tuh. Nah, itu juga hati-hati, ya. Tolong diperhatiin, dicek itu. Yang sampai ada scratch, ada kena aja tuh batang di situ, ya. Yang silindernya itu, aduh, itu bahaya, ya. Kena silnya bocor, mempos, itu juga, ya. Apar dijelas. Nah, begitu apar ini yang sering jadi masalah. Saya kemarin sudah saya jelaskan apar ini, tolong pada saat dioperasikan, misalnya terutama di mobil keren nih, roller keren atau forklift atau mobil yang berhubungan dengan alat berat dan sebagainya itu, ya baik yang di keren mau ini, apar diusahakan mendekati. Kalau di forklift taruh di sini. Tapi kalau misalnya Pak, aparnya di belakang tempat kemudi di kabin. Kalau bisa di luar taruh. Suatu waktu agak sulit apabila kejadian sulit ngambilnya, apalagi ditaruh di mesin nih, di dalam mesin. Nah, itu juga banyak ya. Saya pada kemarin juga saya periksa di satu perusahaan di daerah Mekarsari sana. Ya, saya cek, alatnya kok aparnya ada di dalam. Saya bilang kalau mau digunakan dioperasikan alat ini, apar ini diletakkan, bikin tempat ininya. Suatu waktu dan apabila ini lebih cepat. Ya, ini yang harus perhatikan. Terus kemudian yang harus diperhatikan juga ada beberapa hal yang sering jadi masalah adalah kerusakan di peralatan mekanis maupun elektrik. Ya, ini juga harus. Nah, yang terpenting Bapak punya checklist, ya checklist. Tapi checklistnya harus disesuaikan, Pak. Oke lah, kadang-kadang checklistnya sederhana banget, Pak, ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, bisa checklist diambil di Google banyak sekali, ya. Checklist di Google banyak sekali, checklist keren, checklist apapun ada. Ya, ada bahasa Inggris, Bapak terjemahkan aja, gampang, mudah, ya. Terus kemudian kerusakan nih, terutama yang berhubungan dengan peralatan mekanis, ya di situ bisa girder, ya, troli, ya beban bergantung, gear dan lain sebagainya. Brake-nya juga harus Bapak perhatikan di sana. Tapi kalau bisa, kalau yang memang alat Bapak ke roller keren atau mobil keren, ya anti tubloknya Pak. Nah di situ juga diperhatikan anemometernya, ya untuk kecepatan angin. Bapak harus dilihat di sana. Terus load cell-nya mungkin juga, kalau Pak nggak ada load cell-nya, nggak ada penimbangnya, ada ini doang Pak, ada handle, ya udah nggak apa-apa Bapak, yang penting ada load chart-nya aja harus perhatikan. Cara-cara mengatasinya ya jadi tetap kita dudukan remnya, mengganti komponen, ya atau ada seal, segera lapor Pak, jangan ada ini, jangan sampai terjadi kecelakaan seperti gini nih. Ya, ada kadang macam-macam. Ya ini saya perhatikan bisa terjadi yang hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau elektris jelas pada motor listriknya, ya kabelnya atau penggeraknya ini juga harus diperhatikan. Kemudian juga di sini di dalam prosesnya ya kita harus cek lah secara visual, ya secara menyeluruh, ya disesuaikan dengan standar, ya disesuai dengan informasi dari pabrik atau punya pabrik. Karena di sana jelas di manual booknya jelas apa yang harus diperiksa. Kemudian secara keseluruhan baik engine-nya juga begitu juga, ya diperhatikan apakah engine-nya ada pincang jalannya, ya saya pernah juga pada saat mau dikirim saya nyalakan ininya, engine-nya ternyata engine-nya pembakarannya nggak bagus, ya mau tidak mau di flushing harus dibersihkan, ya pembakarannya nggak bagus jadi keluar asap yang tidak memenuhi syarat. Terus yang harus diperhatikan juga misalnya di dalam pemeriksaan jelas di situ misalnya karena di dalam pemeriksaan itu tahun sekali Pak, biasanya setahun sekali nih. Tapi kalau pada saat pengujian biasanya pada umumnya di peraturan yang ada itu 5 tahun sekali. Nah Bapak harus lihat juga kalau misalnya harus diperhatikan adalah yang sambungan Pak. Kalau Bapak udah sambungan yang berhubungan dengan sambungan udah pasti harus di NDT. Ya, di NDT. Silakan Bapak bisa menggunakan yang namanya penetran test, PTI ya, penetran inspection atau bukan pakai PMI, magnetic particle inspection, ya menggunakan YOK itu boleh ya. Nah, ini harus Bapak perhatikan juga. Terus kemudian kondisi kren juga harus dilihat ya, perguna pengetahuan yang dimiliki ya, orang bengkel maupun operator. Ada yang sebulan sekali di dalam pemeriksaannya, ada yang 3 bulan, 6 bulan, atau per kuartal ya, atau pada saat di sertifikasi ya, di saat sertifikasi yang setahun sekali ya. Tapi saya belum tahu, saya belum ini ada peraturan pemerintah nomor 5 2021 tentang bekerja di risiko ya, saya lupa.
Tapi sekarang sudah keluar juga Permenaker nomor 6. Ya, kemarin saya baru dapat kiriman yang berhubungan dengan peraturan pemerintah nomor 5 2021 dan Permenaker sudah menerbitkan juga nomor 6 ya, ada di saya. Itu yang hal-hal yang berhubungan dengan risiko. Saya juga belum tahu penerapannya bagaimana. Nanti kalau namanya pesawat angkat-angkut nanti berlakunya itu lintas provinsi, Pak. Ya, kalau terutama yang alat-alat berat ya seperti crawler crane, mobil crane itu lintas provinsi 2 tahun sekali berlakunya. Nanti di lintas provinsi ditandatangani oleh menteri. Ya, ditangani bisa misalnya Bapak diperiksa di sini di Tangerang atau di Jakarta, Bapak bisa berlaku seluruh Indonesia lintas provinsi selama 2 tahun. Ya, itu yang saya dapat gambaran yang ada di saya. Itu berlaku, nah, ditandatangani oleh menteri. Nah, ini harus diperhatikan juga. Ya, saya nggak tahu kapan, tapi itu bulan Februari penerbitannya. Tapi apakah sudah berlaku, kapan berlakunya saya belum tahu. Ya, ya nanti siap-siap aja nih perusahaan. Nanti sewaktu-waktu ngejeger aja, biayanya bisa meledak lagi nih. Ya, kalau dulu setahun sekali, kalau pertama 2 tahun, terus kemudian kalau yang baru terus setahun sekali, sekarang 2 tahun, biayanya saya nggak tahu. Ya, soal biaya nanti mungkin bisa bargaining itu. Ya, biaya bisa nggak mungkin, apalagi yang nungguin, ini 2 tahun sekali nih. PJK 3, melongo aja deh. Biasanya sih ada tambahan. Sama kayak orang migas nggak salah 4 tahun ya, 4 tahun 5 tahun saya lupa ya. Saya udah lama nggak hubungan dengan migas. Ya. Terus kemudian di sini juga yang tentang pemeriksaan dan pengujian ya berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor Tahun 70 pengawasannya. Yang harus diperhatikan, kalau sekarang dulu yang namanya perizinan, ada istilah pengesahan, sekarang ada surat keterangan izin pemakaian alat. Kalau dulu pengesahan atau sertifikat ya tentang hal-hal yang berhubungan dengan pemakaian ya, yang berhubungan dengan alat yang berisiko ya apabila digunakan. Nah, semua berdasarkan aturan lain, semua berdasarkan perundang-undangan, semua berdasarkan standar atau pedoman yang berlaku. Nah, untuk menerbitkan surat izin biasanya itu ada pengawas ya memperhatikan ya kami misalnya perusahaan PJK 3 pembinaan atau PJK 3 riksa uji sebagai mitra bagi Kementerian Tenaga Kerja yang berhubungan dengan peralatan ya dengan hal yang teknis ya. Ini biasanya mohon maaf kadang-kadang kasihan juga ya karena kan nggak terpenuhi, Pak. Ya, pabrik sebanyak, ya alat-alat sewa rental banyak, yang menggunakan alat banyak, pengawasnya kurang. Maka dari itu banyak mitra-mitra nih PJK 3 nih riksa uji. Yang harus diperhatikan adalah PJK 3 yang memang benar-benar kompeten di dalam pemeriksaannya, ya, di dalam pengujiannya, dan termasuk juga, nah penerbitan nih. Kadang-kadang kan waktunya bisa lama, bisa sebulan, 2 bulan. Ya pernah terjadi ya, pernah sampai setahun saya dimaki-maki sama perusahaan. Kenapa? Setahun baru terbit, Pak, karena ada masalah di daerah di Snaker tertentu, saya nggak usah sebut. Ya, mungkin Bapak bisa tahu itu 1 tahun, Pak, saya baru keluar, saya dimaki-maki, duitnya nggak seberapa, maki-makinya sepanjang setahun itu. Nah, ini juga hati-hati, karena apa? Ada masalah. Ya, terus kemudian di dalam pemeriksaan juga ada yang pemeriksaan pengujian yang cepat pabrikasi, ya. Ya, ada yang lagi pemeriksaan pada saat perakitan atau pemasangan, ada yang sifatnya berkala atau khusus di dalam pemeriksaan. Semua berkaitan dengan pemeriksaan, baik itu yang berhubungan dengan dokumennya, berhubungan dengan bahan atau sertifikat bahannya, berhubungan dengan dokumennya kan banyak, dokumen ada gambar teknis, ya, ada perhitungan, ya, kalkulasinya, ada desainnya, berhubungan dengan sertifikat bahan, berhubungan dengan jurulas, ya mungkin juga berhubungan welder, ya ada WPS, PQR, dengan NDT-nya, terus kemudian dengan yang berhubungan kelistrikan, dengan wiring diagram, single diagram, banyak sekali yang berhubungan dengan sana. Nah ini bagian-bagian yang daripada pemeriksaan, pemanasan perakitan, termasuk uji berkala, dan termasuk juga yang berhubungan reparasi dan modifikasi. Nah ini dasarnya ada semua, ya di Kemenaker ada ini. Nah, kemudian tujuannya jelas ya di dalam pemeriksaan ini yang harus diperhatikan adalah yang perangkat keselamatan. Dari komponen-komponennya harus dilihat kemampuan, kekuatan konstruksinya. Kalau pas safety device-nya dipasang di mana nih? Ya, banyak, Pak, safety device. Oh, salah satunya safety latch. Salah satunya adalah anti tublok. Ya. Terus salah satunya apa lagi, Pak? Oh, stopper, ya.
ada bumpernya. Terus kemudian apalagi yang bisa diperhatikan? Oh, limit switch-nya. Ya, kemarin sudah saya jelaskan tentang safety device limit switch-nya bagaimana. Itu yang harus diperhatikan. Ya, semua terpasang sesuai dengan kapasitas yang ada, ya, safe working load-nya, atau mungkin ada yang berhubungan dengan working load limit-nya. Itu biasanya ada di sana, ya. Termasuk nanti juga berhubungan dengan alat bantu. Ya, harus sesuai dengan perundang-undangan, kelayakan pesawatnya, membuktikan kestabilannya, keseimbangannya, stability-nya, terus kemudian harus juga jelas mempunyai surat keterangan, ya, di dalam, dan termasuk juga dalam memeriksa kekuatan konstruksinya, ya, ada integritas strukturnya, itu harus diperhatikan. Ya, terus kemudian dasar hukum jelas, ya, ada yang merupakan bagian secara integral di dalam pemasangan, pembuatan, semua harus terlindungi, ya, baik tenaga kerjanya maupun hasil produksinya. Sana juga jelas di dalam pelaksanaan undang-undang, ya, tahun 70 Permenaker nomor 8 2020. Ini sudah menyangkut masalah yang berhubungan dengan, kalau dulu 858, ya, hubungan nomor 9 2000 tentang operator, ya, berhubungan dengan APD, sekarang sudah lengkap, yang mengangkut termasuk juga alat bantu angkat dan angkutnya, ya, internasional, tunjuk pabrik, ya. Tugas wewenang terutama di pengawas jelas, ya, apalagi kita nih PJK 3 yang sebagai mitra harus benar-benar kompetensinya jelas, jadi jangan asal sembarangan aja. Nah, yang perlu diketahui di dalam ruang lingkupnya pesawat angkat di sana yang dilakukan, pesawat angkut, termasuknya alat bantu angkat dan angkut, ya, ABA, ada istilah lifting gear. Nah, sering Pak diperiksa, perlu nggak diperiksa? Perlu Pak, hook-nya, ya, swivel, cycle-nya, ya, banyak itu, ya, ada, ya, mungkin dia pakai gunakan mungkin, ya, wire pakai webbing, pakai chain sling, ya, chain slingnya. Webbing sling, wire rope sling, webbing sling, harus dilihat. Banyak sekali yang harus diperhatikan. Jenis-jenisnya juga harus dilihat dan tipenya juga harus diperhatikan. Ya, kalau misalnya di pesawat angkat ada dongkrak, ya, lifting jack, ada kren angkat aja sampai berapa tuh? Sampai 43 Pak. Ya, ini harus Bapak perhatikan. Ya, terus kemudian ada juga nih yang yang B, yang C, ada yang rotator, robotik, tackle. Ini yang kemarin saya periksa vakum, is lifter atau pacu. Ada nama mereknya Tiwi kalau nggak salah itu. Pacu, AC lifter. Ada macam-macam, Bapak bisa lihat di Google. Terus kemudian ada yang platform seperti passenger hoist, kalau orang konstruksi bilang A5 katanya. Kalau ada lagi gondola. Nah, terus kalau ada lagi ada mobil nih Pak, ada mobil kren, ya, ada istilah truck mounted crane. Ada yang istilah sebut lagi hiap. Ada yang bilang Foco. Sebut ya itu juga mobilnya. Ya, tapi orang bilang, Pak ini mau nanti keren, Pak ini iya, orang sudah, oh ini orang poko, macam-macam, tergantung. Ada bilang disebut lagi kenakel, oh ada lagi macam-macam, ya sebutan. Tapi banyak Pak kalau diperhatikan di sini, ya. Nah, alat berat itu ada forklift, ya, ada vibrator, ada loader, excavator, ada concrete pump, ada concrete, ya, ada lagi kemarin, ya saya, ya banyak sekali itu yang saya perhatikan, ya, ada lagi concrete pump, ada concrete paper, ya, kemarin juga kasih pelatihan di concrete pump itu, ya. Terus kemudian ada yang kereta nih, ya, ada roller coaster, lokomotif, rangkaian LRT, MRT dan sebagainya, itu salah satunya itu, ya. Terus ada personal basket nih, main lift, hidrolik, ada scissor lift. Ingat di dalam scissor ada dua nih, ya, ada yang scissor yang gunakan basket nih, ada gunakan seperti main lift. Ada scissor juga yang kita sebut sebenarnya di sini di dongkrak, adanya di dongkrak nih. Nah, ada di dongkrak, di sini ada nih, force lift, ada dongkrak, ya, modelnya kayak scissor, modelnya di kayak scissor kayak gunting. Tapi kalau di scissor di sini adalah lebih banyak scissor lift, ya, untuk perbaikan lampu apa, ya. Tapi ada scissor lift yang untuk ngangkat mobil, ada scissor itu yang gunting itu membuat biasa di kemarin saya ini di Mercedes itu waktu itu kemarin. Oh ini bukan scissor lift yang alat berat, tapi scissor lift untuk angkat dongkrak. Ada yang lagi otomotif, ada sabuk berjalan, rol berjalan, rantai berjalan, ini bagian. Nah ini yang alat angkutnya. Kemudian alat bantu angkat, wah, alat bantu angkat sebenarnya masih banyak lagi. Ada wire rope, ada chain sling, lifting beam, jaring, cycle, turnbuckle, ya, airbolt, high nut, chain block, lever block, trolley, hammer lock, snap block, ya, hook, ravel, clamp, banyak banget, ya. Perlu diperiksa, perlu dilakukan NDT, perlu. Nah,
Berapa tahun? Tergantung. Mau 6 bulan sekali cek. Kenapa? Pasti. Yang namanya dipakai pasti ada perubahan. Ya, ada beban dan sebagainya. Pasti ada. Ya. Kalau masih bagus, lihat perhatiin aja di situ. Ya, apalagi chain sling, ya, wire rope sling, ya, wire rope sling, webbing. Nah, itu juga diperhatikan. Kalau udah kebakar ada berapa sih ininya yang harus diperhatikan. Nah, standar-standar pengujian ya, kita ada lihat ya, terus kemudian ada manual book, bagiannya ada petunjuk dari pabrik pembuat ya, salah satunya ada atau salah satu manual atau petunjuk pabrik itu sama aja. Terus standar nasional ya, ada SAE, IPI, DIN. Tapi lebih banyak kalau yang berhubungan dengan keren ya biasanya ANSI atau ASME ya, berhubungan B30.1 sampai poin 30. Itu ada ya. Nah, ini standar-standar yang biasa digunakan untuk mesin alat angkat. Alat angkat ada jack. Ya, saya lengkap ini ya. Saya punya standar ini saya lengkap. Saya punya sendiri. Ya, saya karena selalu berinteraksi sama teman-teman yang berhubungan dengan standar. Jadi kalau teman-teman ya mungkin biasanya kalau di orang perminyakan punya sendiri lah ya. Kalau saya walaupun bukan ini, tapi saya punya jaringan, punya link. Dengan selalu bersurat teman-teman, saya dikasih lah, termasuk yang berhubungan dengan ASME, dengan boiler apa ada saya, dengan listrik pun saya punya standar-standarnya. Ya, sampai B30 tahunnya keluarannya, ya, yang cuma hanya tahun 2000 di standar nomor 23 kalau nggak salah, yang 23 yang 2005, yang lainnya termasuk sudah sininya masih bagus. Ini standar-standar yang untuk ASME atau ANSI ya, sama B30.1 sampai B30.30. Ya, ini banyak proof dan lain sebagainya. Bapak bisa lihat di sana nanti. Nah, terus kemudian dengan IPI juga ada ya, IPI ya, IPI RP20, ada 8B mengenai hosting, wire, banyak sekali ya. Saya juga ada yang IPI, tapi IPI yang udah lama lah, tahun-tahun lama. Ya, ini masih tetap saya gunakan. Kemudian di dalam hal-hal yang peralatan yang harus diketahui ya, menyiapkan ya personil yang jelas tenaganya di dalam pengujian, kemudian peralatan secara visual, ya peralatan visualnya ya untuk ngecek ya atau recheck desain. Kalau peralatan teknisnya kita ada yang berhubungan dengan yoke yang untuk MPI, ada yang chemical, penetran ya, misalnya pakai cleaner, penetran atau deploy, tapi kalau yoke pasti menggunakan MPI link atau white contrast fine. Kalau di MPI itu ada WPC2 ya, ada 7AF ya. Nah, ada menggunakan ultrasonic, ya ultrasonic, ada thickness, ada hardness, ada kamera radiografi. Ini biasanya pada saat lagi pabrikasi, ya pabrikasi biasanya menggunakan ini alat-alat, ya dicek. Kemudian ada kalau kita gunakan wire rope tester, ya ada wire rope tester untuk mengetahui berapa warup ada rusak atau tidak, atau gunakan load test, load cell, ya ada load indikatornya untuk menggunakan beban berapa yang bisa diangkat. Ada total station, ada theodolite ya untuk melihat biasanya waktu tahun 2017 kayaknya 2017 saat saya diminta untuk periksa uji di kilometer 3 sama kilometer 16 ya Japek itu pada saat untuk LRT itu ya. Waktu itu proyeknya Adikarya, saya diminta oleh satu pabrik ada alat gantry crane buatan Cina tahun kapasitas 75 ton. Nggak bisa saya gunakan yang namanya distance meter. Saya harus gunakan yang namanya total station atau dilecek berapa defleksinya turun. Ya ini saya gunakan ini alat ini total station. Ya dengan beban waktu itu bebannya pakai beban konkret. Ya ada juga pakai beban yang balance ya balancing. Ada juga pakai water bag ya tergantung. Nah ada speed gun, ada gunakan stopwatch, berapa kecepatannya, bisa dilihat dari ukur waktunya, gunakan torsi, roll meter, distance meter, kaliper, groove, kamera digital, dan termasuk juga checklist formnya juga harus diperiksa. Nah, di dalam pemeriksaan sendiri yang harus Bapak perhatikan adalah hariannya, mingguannya, bulanan, atau sewaktu-waktu. Ya ini harus diperhatikan. Terus kemudian di dalam pemeriksaan kelengkapan dokumen data, terus kemudian fisik, kita periksa secara visual, kemudian komponen tenaga penggerak, fungsi-fungsinya, komponen-komponen yang berhubungan dengan safety device, dan komponen yang hardware pemeriksaan yang dianggap. Ya, ini harus diperhatikan ya agar pada saat pemeriksaan tidak terlibatkan di dalam. Kita harus detail. Ya. Nah, semua ada persyaratannya ya di dalam pelaksanaannya.
Kemudian kalau overhead crane kita tahu ya harus ada, kadang-kadang Pak nggak ada beban Pak. Ya kalau mau nyewa ya nyewa lah. Biasanya ya kalau udah beban seperti di PLTGU ya di daerah Cilegon, PLTGU itu kapasitasnya 105 ton ya, karena dia digunakan memang sebenarnya pada digunakan kadang-kadang overhaul pada saat 5 tahun sekali, tapi tiap tahun dia gunakan tuh ya, tiap tahun selalu ada uji beban ya. Uji beban yang ini prepare-nya Pak memang agak lama, 1 harian Pak ya, dari 25%, 50%, 75%, 100% ya, bisa dalam keadaan dinamis, tapi pada saat statis 125% ditambah, kalau ditambahin 105 ditambahin 25%-nya tuh ya lumayan itu 120 lebihan ya. Begitu juga yang di Japek ya, diukur kasih beban ada 25, 50 ya, tergantung permintaan. Kalau saya sih ikutin aja. Kalau saya lebih mudah Pak, 50% aja, 75 atau 50%, 100% bisa kelihatan. Defleksinya berapa sih? Tergantung kita ngukur. Berapa girdernya, berapa spannya. Spannya misalnya panjangnya 20 ribu. Ya kita tinggal bagiin aja. Sekarang peraturan yang baru, tahun nomor 8 2020, kalau single girder, ya itu dikaliin 1/800. 1/888. Tapi kalau double girder kita gunakan 1/600 dikaliin panjang girder. Nah, ini cara nguji bebannya seperti itu. Kita ukur aja udah. Berapa sih defleksi yang sebenarnya? Nah, tapi kalau yang di Cina itu enggak Pak. Dia pakainya yang per 750 waktu di Japek. Per 750 dikaliin panjang span. Karena kalau dia pakai itu dia ngeri dia bilang. Itu nggak, wah agak berat dia bilang ya, ayo udah saya ikutin aja. Memang sih sebenarnya saya bilang tambahin dikit aja nggak ada masalah, 1/800 saya itu masih aman ya ini. Nah kalau di mobil kren ini yang harus diperhatikan adalah landasan tanah, karena tuh di situ ada pakai outrigger. Nah di outriggernya hati-hati Pak, karena tanah itu juga harus perhatikan kondisi tanah, karena tahun 2000 saya lupa ya, antara 2008 2009 pernah kejadian di satu mobil kren crash terjadi, tanah di depan itu dekat kabin itu dekat mobil runtuh ya, pada saat erection runtuh dan ada fatality memakan korban ya. Saya diminta sama asuransi, salah satu asuransi Jepang ya, saya nggak usah sebut juga, dan sampai sekarang saya berteman sama pengacaranya, ada adjusternya ya, itu rusak ya, ada korban. Nah, saya lihat, saya perhatikan, saya bilang dia gunakan minta baru 2 tahun dibayar asuransinya, per tahunnya 50 juta, baru 100 juta 2 tahun tiba-tiba ada crash, ada kejadian, itu harus saya periksa, dan adjusternya minta diuji dari pihak lain, dan kebetulan saya yang uji dari BPPT ya, saya gunakan pakai total station ya, gunakan satelit. Nah pihak lain, pihak ininya menggunakan pakai benang konvensional ya, jauh lah Pak. Kita gunakan pakai satelit ya, kita ukur pakai total station, kita ukur, terus kemudian barang yang asli sama barang yang rusak saya nguji dua-duanya, saya ukur, nggak ada masalah ya, nggak perlu lagi diperbaiki, nggak perlu lagi beli, cuma hanya kalau dibawa ke tukang apa itu, ketok magic mungkin selesai kali ya, tapi saya kasih saran ke Pindad atau ke bengkel-bengkel yang bagus ya, bisa diperbaiki. Nah, ini jadi total station itu sangat membantu waktu itu, dan kita buat perhitungan, saya panggil teman-teman yang dari Bandung ya, dari grup-grup sprayer itu dia ngukur. Nah ini yang harus diperhatikan, kalau memang layak ya dinyatakan lulus maka bisa memenuhi syarat. Nah yang perlu diperhatikan juga di dalam prosedur penggunaan tadi saya sudah katakan ada gambar konstruksi. Nah Bapak kalau di pabrikan itu ada namanya MDR ya, manufacturing data record. Nah, biasanya pabrikan tuh ada yang minta gambar konstruksinya. Yang bikin girder, bikin span untuk overhead crane tuh ya. Termasuk mobil crane juga ada, kalau mobil fabrikasi yang bagus. Tapi yang pabrik-pabrikan ini ya, bikin girder, bikin span, bikin hoist yang 10 ton. Harus punya apa? Gambar konstruksinya, harus punya desain kekuatan konstruksinya. Bagian yang penting ya, kan di sana nanti ada mungkin gunakan pakai AutoCAD atau pakai Nasran atau pakai apa ya softwarenya, kan bisa dilihat ya daerah-daerah kritisnya, data perhitungan teknisnya ya, kalkulasinya, single ini sertifikat bahannya dari materialnya apa ini,
Ya lihat sertifikatnya. Mungkin di situ ada ada chemical composition-nya, di situ ada ada tensile-nya, uji tekuk, uji tarik, ya. Termasuk di sini juga pada saat pengelasan dicek dulu weldernya benar nggak nih, ya, untuk pembuatan WPS sebagai pedoman berpegangan pada ini. Terus kemudian sana juga ada uji tak rusak non-rust NDT, ada MPI, ya, CI, UT, radiografi dan lain sebagainya. Melihat juga safety device-nya. Harus diperhatikan di mana letak safety device yang bagus, ya. Bagaimana anti-tubloknya. Ya banyak sekali di situ harus diperhatikan. Standarnya, pedomannya, termasuk manual book-nya. Ini harus diperhatikan. Nah, ini saya buat begini kenapa? Ini kejadian waktu saya di Cilegon, ya. Punya Korea di sana ya, di Cilegon ya. Dia bikin overhead tersendiri. Dia bukan pabrikasi, tapi ada beberapa bagian. Nggak bisa Pak, ini harus punya SKP pabrikan. Oh, saya bilang nggak perlu. Saya bilang karena ini bukan pabrik produk massal. Yang penting dia lengkap nih Pak. Ada yang berhubungan dengan gambar konstruksinya, desainnya. Karena dia hanya untuk pemakaian sendiri. Ada perhitungan teknis ada. Akhirnya begitu saya lihat semua data ada, perhitungannya saya hitung lagi, ya data perhitungan teknisnya dia gunakan apa, saya hitung balik. Ya, kekuatannya, oh benar. Lihat gambarnya jelas, rasanya weldernya juga termasuk ada WPS, WPKR-nya. Lengkap, udah tinggal nguji. Ya. Tinggal tok harganya setuju, udah harga berapapun jadi gitu. Tapi jelas gitu ya. Diuji bebannya berapa, kemudian dia pakai single girder, jadi nggak ada masalah. Ya, OIS-nya juga saya lihat, saya perhatikan itu yang pernah saya lakukan di daerah Cilegon. Karena beberapa P3 menolak, bukannya menolak karena mungkin saya nggak tahu, mungkin dia nggak mampu. Ya, kalau kita nggak ngelarang, saya komunikasi dengan Kemenaker, saya ceritain semua, nggak ada masalah. Ya, yang penting bisa dihitung, yang penting lengkap ini data, istilahnya manufacturing data record-nya, MDR nih Pak. Ini kalau pabrikan nih MDR nih, ya di pabrikan. Jadi kalau udah jelas nih. Terus kemudian pemeriksaan visual, ya baik yang konstruksinya, komponen tenaga penggerak, safety device atau penilaiannya, ya ini lihat performance tampilan daripada alat. Terus kemudian di dalam uji beban juga, ya ada dinamis yang secara bertahap, yang tadi sudah sebutkan 25, 50, 75, 100% dari SWL. Ya misalnya 50 ton, ya tambahin aja 100% ya 100. Tapi kalau yang uji status ya tambahin 25%. Itu untuk yang dua penyangga, overhead crane, ya, gantry, launcher gantry, ya, launcher gantry itu untuk precast, untuk angkat girder, jembatan antara pilar ke pilar, ya itu tetap diuji. 110, ya, kayak jeep crane, wall crane, ya, overhead crane, mobil crane, roller crane, nah itu boleh, ya itu 110, ya, ya, pesawat tidak digerakkan, beban diangkat, kadang-kadang ada yang 50. Ya, ada yang 20, ada yang 30, saya standar aja 30 aja. Paling tinggi 30. Kita ukur dari lihat dulu beban tapak beban berapa tingginya, setelah kasih beban 25%, pasti ada defleksinya berkurang, yang menurun sampai 125 statis. Kita bisa lihat itu. Ya. Terus kemudian ditahanlah 10-15 menit. Ya, dikasih ukur, ya dicatat. Oh ya oke sekian. Nah, ini yang perlu selalu diperhatikan. Nah, perlu diamati, yang harus diamati adalah apakah terjadi crack, apakah terjadi deformasi, bocor, putus, rusak. Ini harus dilihat nih. Ya. Bagaimana defleksinya? Dari hoist crane, roller crane, mobil crane, overhead crane, jeep crane, lihat girder crane, launcher gantry. Ya. Harus diperhatikan gitu. Ada nggak defleksinya? Berkurang nggak? Orang bilang defleksi lendutan. Wah, ya nggak ada lendutannya. Ya, ada lanjutan, kata orang bilang lanjutan. Nah, terus kemudian yang diperhatikan juga jenis-jenis pengujian fungsinya nih, ya indikatornya. Ya. Misalnya uji beban ya, kalau mobil keren tuh ya lihat kan di situ ada load indikatornya, lihat situ radiusnya, ya terus kemudian angle sudutnya berapa, sudut sekian, ya kalau dia atau di tower crane atau lavering crane tuh ya. Kalau yang dia nggak menggunakan handle atau dia gunakan di ujungnya, ya biasanya lebih rendah. Biasanya tambahin 10%. Ya misalnya 2 ton diangkat di ujung, ya ditambahin 10%, 2,2. Tapi bagaimana kalau nggak ada Pak? Nggak ada Pak. Di atas di kabinnya nggak ada, hanya handle doang. Biasa saya gunakan load cell. Saya gunakan seperti di Jati Gede, saya gunakan load cell. Ukur beban, oh berapa sih? Oh timbangannya sekian. Oh cocok, dah.
Nah, ini biasanya. Terus kemudian ada lagi uji penampilan performance. Ada yang tanpa beban, ada yang dengan beban. Ya, ini tadi sudah saya jelaskan ya, baik dan lain sebagainya. Tujuannya apa sih? Supaya uji beban ini jelas, yang kita harus tahu kekuatan konstruksinya. Ya, kita harus juga lihat ada perubahan di mekanisnya, apakah di rem atau tenaga penggerak, ya, kekuatan konstruksi kerennya, ada pembenahan, ya. Nah, kalau sudah layak, ya kita katakan ya, kalau tidak layak kita hilang. Nah, di situ juga diperhatikan Pak, bukan hanya keretakan, tapi ada nggak barang-barang yang material-material yang korosif ini, ya, yang kemarin ini harusnya saya berangkat jadi nggak berangkat, ya, karena di stop di Tegal, ya, karatan semua Pak, barangnya karatan, ya. Di sambungan-sambungan ada yang retak, saya bisa perbaiki. Terus kemudian dilatih nih, latih bom, ya, bautnya tumurnya pada korosif, ya. Nah, ini harus diperhatikan juga. Nah, apabila pemeriksaan sudah pengujian ini, ya jelas kalau misalnya ada deformasi segera di stop aja, ya, ada pemuaian, ada kerusakan. Yang harus diperhatikan dia di problem checklist, ya, ada bentuk 51 ini. Ya, ada data teknisnya, ya, ukuran dimensi, ya, tadi juga sudah saya perhatikan. Terus mekanisme, ya, di dalam bersertifikasi. Sekarang saya nggak tahu apakah nanti berdasarkan nomor 8 dulu terpusat, ya, ada setiap ini provinsi, ya, jadi pengawas ada terprovinsi. Tapi kalau di yang nomor 8 2020 ada koordinator wilayah atau UPTD, misalnya wilayah 1 di Jawa Barat ada Bogor, ada Depok, Cianjur, Sukabumi, wilayah 2 Bekasi, Kerawang, terus kemudian Bekasi kota dan sebagainya sampai ke Subang kali, ya. Terus kemudian begitu juga di Banten. Kalau DKI udah jadi 1. Kalau dulu DKI lebih parah, ya. Karena wilayah masing-masing. Saya nguji Jakarta Pusat di Astra, saya nguji di Wisma Metropolitan nyebrang itu di Jakarta Pusat, nguji lagi itu. Padahal barangnya dia juga, ya. Data sekarang udah terprovinsi, ya. Udah terprovinsi sekarang ada wilayah, ada peraturan baru nomor 585. Tapi saya nomor 6 permenakernya saya belum baca itu, ya. Saya baru dapat kemarin. Ya, saya belum membaca dulu apakah masih tetap berdasarkan wilayah atau UPD atau sudah nantinya berdasarkan lintas provinsi. Ini yang belum saya perhatikan. Ini masih lintas provinsi, ini saya hanya masukkan lintas provinsi aja. Dan laporan, ya, bentuk-bentuknya. Nah, yang harus diperhatikan ini komponen, ya. Di sini ada yang kerangka, sambungan yang harus diperiksa ini, ya. Ya, diperiksa untuk cacatnya, apa retak, korosif, bengkok, kemuluran tali, ya, aus, patah, pin putus, korosif, gigi roda dan sebagainya yang harus diperhatikan. Triggernya, yang mobil keren, yang ada limit switch-nya berfungsi atau tidak berfungsi, indikatornya berfungsi atau tidak berfungsinya, hidrolik, ya, mungkin juga bocor, pecah, ya. Ada lagi mungkin pakai wheel loader, bannya pecah, ya, atau mungkin juga forklift, ada ban mati, ada ban hidup. Wah, ini juga harus perhatiin. Ya, ini juga dilihat nih, forklift dilihat forknya tuh ujung, ya, dilihat juga rantainya, dilihat juga mesh section-nya, tower crane juga gitu. T-barnya, jeep barnya, top head-nya, drumnya, banyak sekali yang udah diperhatiin, ya. Kalau kemarin saya di daerah Cakung tahun 2018 oper ganti crane untuk roll mounted crane, ganti crane RMGC, rail mounted, ya, ganti crane, ya, untuk kontainer udah habis itu. Kaca-kaca 30 temuan harus diperbaiki, ya. Barang tahun 92 baru diperiksa tahun 2018, jadi sekitar 26 tahun. Ini harus diperhatikan. Terus gambar yang harus dilihat review, ya, manualnya, ya, ini tadi, ya, banyak sekali nanti yang berhubungan ini. Terus kemudian ini untuk bom, ya, untuk di platform. Ada lagi ini yang untuk mobil keren, ya, untuk yang bergerak. Ini sama juga, ya, hampir sama semuanya. Terus kemudian di perlengkapan yang harus diperhatikan juga, yang harus Bapak lihat, ya, komponennya, peralatan. Nah, alat-alat yang untuk pemeriksaan harus terkalibrasi, Pak, ya, harus dilihat, ya, harus memang benar harus diperhatikan. Jenis peralatan uji itu ada magic partikel, ya, ada depenetran, ada load cell, ada load indicator, wire rope, ada jangka sorong atau caliper atau cleaner, ada juga yang namanya groove.
ya ada rollmeter, stopwatch, pendulum dan sebagainya. Ini bagian-bagian dari alat-alat yang untuk diperiksa. Ya, ini dia menggunakan yoke, ya pakai magnetic particle. Ini ada yang ini yang elektrik, ini yang permanen, ya ada yang mereknya Parker, macam-macam, ya ada macam-macam alatnya, ya. Ini juga ada yang dari Manaflux, ya meninya. Barang Cina juga banyak, ini Rusia juga banyak ngeluarin itu chemicalnya. Terus kemudian ini kalau dia penetran ya. Kalau tadi pakai magnetic particle ini pakai dia penetran ya. Ada SKCS, ada yang ini yang penetrannya, ini yang revolve declinernya, ada yang SKL, ada yang SKD, yang developer yang putihnya. Ini juga harus diperhatikan. Ini makan waktunya lama Pak. Tapi kalau magnetik cepat, langsung dikasih kontras, lama sebentar, udah nggak pakai 5 menit kelihatan, dicek satu-satu. Ini alat-alat osel ya. Ini alat osel, ini ada yang langsung ya, langsung menggunakan langsung shackle ya. Ya alatnya ada yang digital indikator sendiri. Kalau saya bikin ini terpisah, kabelnya 30 meter bikin sendiri Pak. Tapi sekarang kita gunakan juga ada yang pakai wireless ya tanpa kabel. Ya, saya juga ada gunakan bikin pakai tanpa kabel. Ya, banyak teman-teman yang mesen terutama beberapa PJK3 ya. Alat-alatnya ada yang dari sampai saya hanya bisa buat sampai 85 ton. Ini promosi ini Pak. Dari 25, 35, 55, 12 juga ada. Nah ini wire tester yang untuk mengetahui kerusakan daripada wire roof, baik yang internal maupun eksternalnya di dalam maupun di luar, apakah putus, apa korosif, ya itu bisa dilihat cacatnya di luar maupun di dalam. Ya, jadi berbagai jenis yang menggunakan wire tester. Di sana juga ada yang kita gunakan waterback ya untuk uji beban nih. Ya, ada slab, ada konkrit, ada beton, ada balas dan sebagainya ya. Ini biasanya waterback diisi air ya. Ada yang 50 ton, ada yang isinya 25, ada yang 50 ton, ada yang tergantung ya. Ada yang menggunakan pakai konkrit juga bisa juga nih, beton nih, konkrit beton ya. Ada yang mungkin bisa gunakan pakai balas nih, pakai balas. Terus kemudian ada alat ukur untuk mengatur defleksi, ya untuk landutan, untuk defleksinya, ya berapa penurunannya itu gunakan pakai distance meter, ya, ada yang gunakan wire total session atau theodolit, ya macam-macam nih, ya tapi ini perlu dikalibrasi Pak, ya termasuk juga ini perlu dikalibrasi, ya ini yang dikalibrasi, ya yok nggak perlu berdasarkan ASME yang terbaru ya 2019 di ASME yang terbaru yok ada, tidak diperlukan kalibrasi lagi, sudah ada ininya komennya saya sudah baca. Terus perlu kalibrasi, ini jarang dikalibrasi, ini kalau kalibrasi ini masuk ke bawah keluar ya, di dalam belum ada ya. Kalau ini perlu dikalibrasi ya karena ada infrared ya, tapi biasanya teman-teman belinya yang ya alat distance meter yang harganya 300.000, 500.000, yang bisa mengukur katanya. Ya, kalau saya terus terang aja, saya mohon maaf, saya kalau beli ya beli yang sekalian yang bagus, Leica atau merek-merek yang lain yang memenuhi syarat lah ya. Kalau yang 300.000, 500.000 buang ke laut aja, itu cepat rusak. Nah ini grup, ini untuk mengukur puli ya, grup nih ya, grup ya, shape group. Ya, untuk gauge-nya nih, ukur pulinya berapa, kedalamannya, atau bisa terjadi kerusakan di sini, tiba-tiba pulinya udah rusak, udah kemakan, atau sisinya bisa, ya ada kehausan dan sebagainya. Nah ini ada apa istilahnya kaliper, sigmat, jangka sorang, ada bilang Vernier, ya di sini internalnya. Ya, kadang-kadang hati-hati cara ngukur pakai gunakan sigmat, jangan gunakan di sini, tapi yang digunakan di ujung ini, yang pipi nih, ya gunakan ini harus yang digunakan, dan cara menggunakannya juga harus hati-hati ya. Kalau ini udah pakai digital udah bagus ya, ini yang lama. Ada juga yang tidak gunakan ini tapi gunakan yang menggunakan pakai jarum ya, analog ya. Kalau ini yang konvensional banget, matanya harus jelas. Kalau mata saya udah susah melihatnya Pak ya. Kalau zaman di STM saya ini banyak sekali, ini banyak udah sering, tapi sekarang udah pakai digital aja. Dan digital ini harus pakai juga dikalibrasi. Semua juga ini harus kalibrasi, yang alat ukur ini kalibrasi. Ya kalau ini enggak, kalau ini bisa dikalibrasi ya. Artinya kalibrasi dimensi. Nah, ini juga ada pakai rollmeter ya, misalnya mengukur berapa panjang daripada
overhead crane. Ya, terus kemudian kalau misalnya nggak dapat panjang itu bisa juga pakai distant meter atau kita ukur. Ya, ini juga kita bisa ukur juga pakai rometer. Kalau bisa pakai merek Tajima, Pak. Ya, Tajima memang cukup mahal. Ya, atau Tajima ini biasanya saya pakai alat-alatnya Tajima yang saya pakai. Pak, gas emission. Kenapa Pak harus pakai gas emission? Ya, mengukur terutama gas buang di engine, ya, di frame mover, ya, di alat-alat atau engine dieselnya lah. Ya, ini harus perhatikan. Di sana juga ada nggak sebagai sensor detektor, ya. Terus kemudian untuk stopwatch mengatur kecepatan, misalnya keren, berapa sih kecepatan kita ukur? Kita ukur 1 meter, kita batasin kecepatannya berapa? Dengan keadaan kondisi. Kalau misalnya cepat tergantung pada saat ngoperasinya, ya, angkatnya berapa, kecepatannya berapa bisa dilihat. Nah, kecepatan sekian, nanti bisa diukur tuh, kecepatan si keren. Ya, sama di lift juga, di elevator juga gitu diukurnya pakai ginian juga. Nah, ini salah satunya pendulum, ya. Ini kalau bagian daripada apa? Kalau tadi pakai distant meter, ini kita gunakan pendulum juga bisa kita ukur untuk defleksi juga, ya. Ya, ini untuk defleksi juga. Ini cara secara konvensional. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Lebih kurangnya saya sampaikan. Mungkin nanti di saat tanya jawab atau ada pertanyaan. Saya kira itu. Ya, Mas Rian, Pak Denny, demikian. Terima kasih. Ya, Pak. Oke. Terima kasih atas presentasinya Bapak Suryansyah. Sangat menarik sekali topiknya. Berikutnya di session kedua, pembicara akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di Q&A dari teman-teman semua. Namun sebelumnya akan ada informasi penting buat Bapak, Ibu, teman semua. Sebentar. Oke, perkenalkan aplikasi Mika Pro ini tersedia di Play Store dan App Store. Silakan di-download. Dan untuk aplikasi ini agar bisa mengklaim e-sertifikat dari webinar ini dan bisa dilihat di bagian profil di bagian histori pelatihan. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita juga ada YouTube, yaitu YouTube Bapak Denny, Kak Denny. Di sini banyak info-info terkait K3, dan jika Bapak Ibu semua tertinggal dengan webinar ini, bisa dilihat di sini, nanti akan diupload. Jangan lupa untuk di-follow, di-like, dan di-share. Oke, di media tambah kita ada pelatihan sertifikasi Kemenaker RI, ahli K3 umum. Di bulan April kita sudah sold out. Nah, ada lagi kita di bulan Mei dan di bulan Juni. Kemudian kita juga ada untuk sertifikasi Kemenaker RI, auditor SMK 3. Di bulan April kita sudah sold out. Ada lagi di bulan Mei dan di bulan Juni. Dan juga kita ada untuk sertifikasi ahli K3 listrik. Di bulan April kita sudah sold out, di bulan Mei dan di bulan Juni kita masih ada. Kemudian kita juga ada untuk sertifikasi teknisi K3 listrik. Di bulan April kita sudah sold out, lanjut lagi kita di bulan Mei dan di bulan Juni.
Kemudian kita juga ada untuk sertifikasi ahli muda ketiga konstruksi. Di bulan April kita sudah sold out. Di bulan Mei kita lanjut di bulan Juni juga. Untuk di bulan Juni kita ada harga khusus Juni 2021 satu paket dengan sertifikasi BNMSP melalui LSPK 3 konstruksi. Kemudian kita juga ada sertifikasi supervisor panca. Di bulan April kita sudah sold out. Kemudian kita ada lagi di bulan Mei dan di bulan Juni. Kemudian kita ada juga untuk sertifikasi petugas P3K. Di bulan April kita sudah sold out, namun kita juga ada di bulan Mei dan di bulan Juni. Rian, kayaknya kamu salah share deh. Coba di stop share screen dulu. Oke. Salah share-nya kenapa, Pak? Oke, kita lanjut lagi. Kita juga ada untuk sertifikasi petugas peran kebakaran kelas D. Nah, kita juga ada untuk sertifikasi operator forklift kelas 2 di bulan Juni. Jika ada yang ingin informasi detail untuk pelatihan sertifikasi Kemenaker RI atau BNSP atau in-house, hubungi 021-2254-5432 atau ke nomor saya sendiri, Rian, yaitu nomornya 0898-3990-391. Dan jangan lupa untuk di-follow Instagram Media Tama dan Facebook Tama Media Tama Sertifikasi dan YouTube Kacik Deni dan TikTok untuk dari Bapak Kacik Deni yaitu Kacik Deni. Kita ada dapatkan free jaket gaul bombers seharga 375.000. Syaratnya sudah terinstall aplikasi Mika Pro Platinum. 2, share sebanyak-banyaknya link YouTube Kacik Dani ke Facebook. Link IND IG. Follow dan like sebanyak-banyaknya video TikTok Kacik Dani. Nah, berikut ini peserta-peserta yang sudah mendapatkan jaket bombers. Baiklah, saya akan pilih pertanyaan yang relevan dengan topik hari ini. Bagi pertanyaan yang tidak sesuai dengan topik akan kami hold dulu ya, mohon maaf. Pertanyaan pertama yang sudah masuk dari Bapak Gustia Wirman. Dari Bapak Gustia Wirman, izin bertanya Bapak terkait dengan topik 1. Apa saja safety device keren yang harus kita inspeksi kalau kita adalah seorang inspektor? Kedua, apakah ekskavator boleh digunakan untuk mengangkat benda berat seperti pekerjaan lowering pipa apabila tidak ada petunjuk pada OM tersebut? Terima kasih. Silakan Pak Suryansyah. Baik, terima kasih Pak Gustia Wirman. Ya, masalah safety device keren yang harus diinspeksi. Nah, sekarang kalau safety device keren, kalau yang misalnya mobil keren lah ya, mobil keren atau keren, safety device kan banyak Pak. Ya, kalau kemarin saya sampaikan juga safety device ada di situ, ada yang berhubungan dengan anti-to-blocknya. Ya, cek aja Pak, anti-to-blocknya masih berfungsi atau enggak. Kalau misalnya dikaitkan dengan pakai alarm atau mungkin masuk ke kondisi di load indikatornya, dia akan menyala, ya masih berfungsi. Atau karena anti-to-block itu begitu ada beban yang diangkat, ya dia untuk mentok aja. Karena ada beban, situ ada pemberat, tempel, dah. Nah itu Bapak bisa perhatikan di sana. Nah terus kemudian itu boleh Bapak periksa, nggak ada masalah Pak. Ya inspektor Bapak juga operator juga biasanya suka ngecek dulu Pak.
Operator itu cek masih berfungsi nggak. Sebelum digunakan alat itu untuk ngangkat, untuk dioperasikan, dicek dulu satu-satu fungsinya. Masih berfungsi nggak alat alatnya. Terus termasuk anemometer, kecepatan angin, masih berfungsi nggak? Ya. Terus kemudian lihat kalau menggunakan load indikator misalnya, sudutnya bisa kelihatan nggak kalau diangkat? Oh, masih berfungsi. Radiusnya begitu juga, ya. Karena ada yang melalui indikator, ada yang nempel, Pak. Biasanya di bom itu tuh, ya, di secara konvensional tuh di bom itu ada sudut di situ, berat bebannya berapa. Atau kita bisa lihat nempel di load chart-nya nih, tabel beban. Ya, karena kalau mobil keren dia bisa 3 step. Ya, bomnya itu ya pakai teleskopik. Tapi kalau yang pakai latis, pakai kerangka, ya, tergantung bomnya ada berapa latih, ada berapa bomnya tuh. Jadi latisnya itu, ya kerangkanya ada 4, ada 3, tergantung. Mungkin ada yang gunakan model kayak laughing, lebih ini lagi. Ya, boleh. Nah, itu cek satu-satu. Ya, lihat ya Bapak. Jadi namanya orang operator atau inspektor cek satu-satu itu. Nggak bisa cara visual aja lihat. Oh, bentuknya ini batasannya di sini ada. Ya. Kemarin sudah saya berikan itu yang namanya safety device. Ya, ada limit switch-nya juga saya dilihat. Salah satu sikringnya, aparnya itu juga bagian. Ya, wire rope. Ya, wire rope-nya juga dilihat. Ya, itu di alat ya. Lihat di drumnya, ya, di pengikatan itu, ya, di klemnya, di klipnya, di kuku macanya, di kepala babinya itu, kepala kebo itu, lihat pengikatannya, ya. Apakah di antara klep itu selang-seling atau di tali mati di klemnya, atau klemnya di tali hidup. Kalau di tali mati itu bagus klemnya tuh, yang hunya tuh, ya. Itu ada jarak tertentu, ya. Ada standarnya di IPI maupun di ASME ada standarnya, ya. Mungkin Bapak bisa lihat tuh standar di Crosby juga ngeluarin yang masalah yang berhubungan dengan shackle, yang berhubungan dengan swivel ada dikeluarin tuh oleh Crosby. Ya, itu ada standar. Ini enggak. Terus kemudian ekskavator, ya. Untuk mengangkat benda. Nah, ini kadang-kadang ya penyalahgunaan, Pak, nggak ada lagi alat yang digunakan. Kalau disewa lagi berat lagi. Seharusnya yang benar itu benar berat pakai jantung chlorine pipa, ya harusnya sih gunakan pakai crawler crane atau mobil crane. Gitu. Kalau pakai ekskavator untuk diturunin, kadang-kadang bingung. Ekskavator untuk gunanya apa? Ya kan? Gali, ya, ngelupas tanah. Ekskavator. Ini kadang-kadang digunakan juga. Ada 3 hal yang harus diperhatikan di dalam ekskavator. Ya, ekskavator bisa gunakan untuk hancurin, ya. Dia gunakan pakai hidroliknya. Itu ekskavator. Ada yang untuk menggali, ya. Nah, untuk mengangkat yang agak berat gitu, ya. Kalau bisa pakai yang ini. Memang perhatiin aja ada nggak petunjuknya? Di manualnya ada nggak? Kalau manual nggak ada, nggak perlu. Memang nggak perlu. Tapi kadang-kadang nggak ada barang, nggak ada alat lagi, dipaksakan. Kadang-kadang dipaksakan. Oke, yang kedua nih, itu aja yang bisa saya jawab ya, Mas Gustian. Ya, jadi safety device silakan diinspeksi, tapi harian, inspeksi harian, pemeriksaan harian aja. Tapi kalau untuk nanti tahun sekali, ya disertifikasi atau resertifikasi atau uji berkala, ya itu akan dilakukan oleh atau orang yang kompeten terhadap pemeriksaan, terutama ahlinya. Kedua, dari Medan nih, saya langsung aja, Rizky. Pemeriksaan pesawat angkut secara preventif, pemeriksaan preventif, ya. Ini perawatan kali ya. Idealnya pemeriksaan PA ini. Preventif itu sifatnya pencegahan untuk perawatan, ya, pemeliharaan, ya. Artinya mencegah. Yang mencegah bisa harian, perawatannya ya, pemeliharaannya bisa sifatnya, karena kalau preventif, pemeriksaan perawatan atau pemeliharaan preventif ada yang sifatnya kalender, ada yang sifatnya jarak, ada sifatnya jam, menggunakan jam. Ya, ya ada misalnya hour meter itu biasa di mobil kren atau forklift atau menggunakan ekskavator itu gunakan hour meter. Ya, ada juga kan pakai jarak kilometer. Ya, misalnya jarak kalau mobil kita kendaraan 2000 km 10.000 baru ganti olinya, ya. Tapi kalau di alat berat biasanya 250, ada 200 sampai 300, yang bagus 250 lah. Tapi kalau memang mau perusahaannya kenceng duitnya ya 200 kilo setiap 200 jam, setiap 200 jam baru diganti olinya. Kadang-kadang ada yang merekik,
Ya, perusahaan yang pelit 500 baru diganti, cepat hancur. Nah, lebih parah lagi diganti olinya oli daur ulang. Nah, ini yang bahaya juga. Daur ulang nih olinya. Ya. Karena aduh beli oli asli mahal, Pak. Sama ya kalau kita beli motor, ya, yang mahal Loop, apalagi Honda tuh pakai Aspira apa dan sebagainya. Ya ikutin aja. Mereka pokoknya ikutin dari pabrikan bilang ini ya boleh, tapi Pak mahal Pak kalau harga pabrikan ya, karena yang mereknya kan macam-macam, ada Komatsu, barang-barangnya kan ada yang lagi merek Caterpillar misalnya, ya ada barang lagi XCMG yang barang Cina lagi macam, ya ini tergantung. Nah terus apakah dilakukan manpower atau melalui vendor ya? Kalau untuk pemeriksaan preventif yang sifatnya perawatan ya Bapak kan bisa lihat cegah aja, lihat cek aja, ya olinya dan sebagainya. Pak perlu pakai vendor. Ya kalau duitnya kuat sih nggak apa-apa. Melalui vendor dengan sertifikasi tertentu. Waduh ini bingung nih. Maksudnya sertifikasi tertentu apa? Sekalian sertifikasi ulang. Ya kalau memang ini ingat tuh Pak ya, ini bukannya preventif ini ya. Ini pemeriksaan, ini perawatan. Kalau misalnya pemeriksaan, ya harus melalui PJK 3 kalau yang uji berkala. Tapi kalau harian silakan Bapak. Mingguan Bapak juga dengan orang bengkel, atau 3 bulan sekali, cek aja. Nanti setahun sekali boleh kasih ke PJK 3 Riksa Uji. Saya kira itu. Nah, bila hubungan perusahaan wajib memiliki sertifikasi teknisi PA, perlu. Ya, teknisi. Ya, sertifikat teknisi ada yang 9 hari. Ya, bagian pemeriksaan dan pengujian. Itu nanti di media Tama akan mengadakan itu, yang 9 hari itu. Ya, nanti saya nggak tahu, nanti tergantung media Tama. Nanti ada teknisi atau petugas pemeriksa penguji bidang pesawat angkatan angkut lengkap itu 9 hari, termasuk praktek ya, termasuk ini. Ya biasanya saya lebih banyak ya berapa kali saya ngajarin untuk teknisi ya, apalagi ahli gitu ya. Saya kira itu ya nggak ada masalah. Perlu sertifikasi untuk pengujian ya, untuk pemeriksaan ya. Kalau memang barangnya banyak, alatnya banyak, sebelum dilakukan oleh vendor, oleh PJK 3, lebih baik dari teknisinya atau petugas di bagian pemeriksaan. Itu akan lebih baik lagi. Ya cukup 1-2 orang, terutama kalau bisa orang ketiganya. Tapi banyak perusahaan-perusahaan yang seperti di mana di PKT ya di Bontang, Kalimantan Timur itu ada sekitar 21 orang kalau masalah saya lupa. Itu 2019. Saya pernah ngajar selama 8 hari saya sendiri, 8 hari dari jumlah peserta 1 pun nggak ada yang tidur. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Terus ya, kemudian yang nomor 3, menentukan penurunan SWL. Nah, ini downgrade nih, safety factor berkaitan. Pak, kalau berhubungan dengan misalnya penurunan berhubungan dengan umur equipment, di downgrade. Tergantung Pak. Sekarang kalau mau di downgrade, Bapak nggak sembarang main downgrade. Ya, kan dasarnya ada tadi maneuvering data recordnya itu. Bapak buat lagi gambar teknisnya. Bapak lihat lagi, terutama yang berhubungan dengan engineering kalkulasinya, perhitungan dasarnya. Nggak semudah itu. Bapak cek lagi. Batasan kenapa harus di-downgrade, kenapa harus diturunin. Karena terlalu tua. Pak, memang kalau kemarin dengan Pak Irfan, kalau di migas itu ada batasan. Yang memang di Kemenaker saya belum lihat batasannya. Yang penting bisa jalan, lihat kondisinya. Gitu ya. Nah, kan dilihat dulu downgrade. Bapak perhatikan, wire-nya pemakaiannya berapa lama? Kasus saya beberapa di tower keren ada, saya nggak perlu cerita perusahaannya. Ya, pada saat saya periksa secara visualisasi, ya, wire-nya terlihat banyak yang putus. Ya, itu tahun 2018 atau 2017 2018 saya lupa. 2017 kali ya. Saya lupa. Di daerah BSD. Saya bilang saya stop ini, saya bilang nggak bisa nih banyak yang putus wire di drumnya. Akhirnya saya gunakan, dia masih nggak percaya, pakai gunakan wire tester. Benar, wire tester banyak. Kalau saya tampilin sini nanti nggak enak, sana nama PT-nya di situ, nggak bisa saya hapus. Ya, kelihatan itu internal maupun eksternalnya ada korosif. Saya tanya udah berapa lama? Baru 2 proyek Pak. 1 proyek berapa lama? Bisa 3 tahun, bisa 2 tahun. Ya, ini yang ketiga. Berarti udah berapa tahun tuh? 5 tahun. Wire-nya belum nggak pernah diganti. Wire roof-nya. Ya, ini harus dilihat. Jadi nggak sembarangan Pak. Semua dicek. Jadi habis pemakaian dicek. Apalagi kalau namanya tower crane, ya, apalagi namanya crawler crane, ya, itu mau tidak mau kalau ini diturunin. Jangan di-erection, turun semua, direbain semua, cek NDT. Lihat sambungan-sambungan alasnya. Antara T-bar, lain sebagainya dicek.
Itu dilihat semua, sambungan mesh sectionnya, terus kemudian di apa namanya, fondasi angkurnya, ancornya itu katanya, angkurnya. Lihat di situ, las-lasannya, sambungannya, banyak kasusnya. Di Jogja saya perhatiin itu, ya, di lubang, di hole-nya pecah, retak. Alatnya udah tahun kapan gitu, ya, pada saat NDT di Jogja itu, Sarjito apartemen itu saya periksa. Untung nggak jatuh ke rumah penduduk, tapi jatuhnya ke nempel di gedung. Saya suruh turunin, benar, banyak yang retak setelah dilakukan pemeriksaan. Saya rekomendasikan ganti semuanya. Ya, namanya barang udah lama. Tapi kan namanya ngeganti kan nggak sembarangan, gitu ya. Nah, itu yang praktik. Terus persentase kerusakan wire ada Pak, ada dasarnya. Ya, kalau Bapak nanti Bapak lihat di Permenaker nomor 8 tahun 2020, saya nggak bisa tampilkan di sini. Itu ada batasan Pak, ya, wire, ya, 12%, panjang 50 cm, terus diukur dia jenis wire-nya apa, ya, YWC, dia berapa kali berapa, lilitannya berapa, strain-nya berapa, ya, 6 kali 17, apa 6 kali 37, apa banyak, ada 7, karena di situ banyak, ya, nanti Bapak lihat, ya, di Permenaker nomor 8 2020 tentang wire berapa batasannya, ya. Ada yang 12%, ada yang 15%, ada yang, ya, itu Bapak harus perhatikan di sana. Nah, menentukan presentasinya Bapak lihat aja. Nah, Bapak di situ sudah dijelaskan. Atau di standarnya, di IPI, di ANSI, di ASME B30 tentang rope. Kalau nggak salah B30.30 rope itu yang tadi saya lihat. Itu di rope-nya, di wire itu ada batasannya. Ya, tidak ada tuh, ya. Cuman saya kan nggak bisa ngirim, ya. Kalau orang Bapak lihat ngambil apa yang namanya standar, Bapak di Google berbayar Pak, ya. Tapi kalau Bapak mau komunikasi sama saya untuk kepentingan, saya kasih Pak, ya. Yang penting Bapak WA saya, nanti saya kirimin, ya. Oke, itu yang keempat. Yang keempat di sini alat bantu kerja antar DUI, alat bantu alat kerja material hasil modifikasi harus dibuat sertifikat. Nah, kalau dimodifikasi, hati-hati Pak. Yang namanya alat bantu modifikasi, ya, lihat dulu modifikasinya. Dilas misalnya, ya. Nah ini kadang-kadang kan saya nggak tahu tukang lasnya. Jangan-jangan tukang ngelas jalanan, tukang pagar kali. Mohon maaf. Dia bersertifikat nggak? Ada grade-nya nggak? 6 grade, 7 grade, 6 sampai 6 grade, maaf, bukan 7. 1 grade apa kelas? Tergantung kelasnya. 6 grade, 5 grade tergantung mau dia bisa 6 grade posisinya udah beda, 5 grade udah beda, ya. Tergantung kelasnya, nggak sembarangan. Nah, kalau dimodifikasi, ya, kan dasarnya harus lihat tukang lasnya. Berapa layar dia digunakan pengelasannya? Dicek nggak pakai NDT? Ada retak nggak? Kan kita nggak pernah tahu. Nah, termasuk juga elektrodanya disesuaikan. Elektroda dengan material disesuaikan. Nggak bisa main ngelas doang. Oh, Pak, elektrodanya sekian. Nah, kan tidak tergantung elektrodanya. Dikampuh nggak? Dibikin nggak? Dijelasin nggak? Ada gambar konstruksinya nggak? Ada desain yang jelas nggak? Harus tidak nggak sembarangan Pak modifikasi. Ya Pak dimodifikasi lihat, wah kadang-kadang dilas nggak ada masalah, begitu dipakai rontok jebol. Ya. Nah, kalau mau disertifikasi alat bantu, tunggu dulu alat bantu apa? Wire nggak bisa disambung. Ya wire rope. Ya. Sekel Pak. Nah kalau udah retak ditambal. Ya. Misalnya hook ditambal kayak kemarin waktu saya di Tegal, hooknya ditambal daging. Sesuai nggak dengan aturan mainnya? Lihat dulu. Kalau saya lihat, oh udah nggak bisa nih Pak, lebih daripada 10%, 15% ke atas sudah saya lihat, oh udah nggak bisa. Saya file, reject. Dan double hook itu, yang dua kayak gitu kayak ban ini, ya kayak tanduk itu, double hook, ya pancingnya itu, ya itu nggak boleh, saya larang. Terus kemudian mobil keren, lifting beban di luar garis kotak, load chart, maksud load chart kapasitas. Apakah sen lampu kuning atau lampu merah? Terbalik. Input pengalaman operator hanya lampu kuning. Mohon pencerahannya gini. Ya. Yang namanya lampu kuning, lampu merah biasanya sih lampu kuning Pak. Kalau strobonya itu, ya pada saat dioperasikan, ya.
Nah, terus biasanya kalau mau dioperasikan ini nyala tuh Pak, yang lain nggak boleh. Tapi ada juga yang lampu strobonya, lampu ininya ya, sainnya itu ada di bawah ya. Ada satu perusahaan alatnya merek Jerman, dia punya ya apa kalau nggak salah rig bore mesin ya, drilling itu ya di bawah. Saya minta dipasang. Karena apa? Kalau di bawah, di belakang orang nggak lihat yang dari depan, hanya lihat yang dari belakang. Tapi kalau taruh di atas, semua orang lihat dia sedang bekerja tuh lampu ya. Nah, beban di luar kontak nih, tergantung lifting beban di luar garis kontak locat. Wah, sekarang beban yang diangkat berapa? Kapasitas SWL-nya berapa? Misalnya SWL 50 ton. Ya, terus kemudian radiusnya berapa? Sudutnya berapa? Bisa lihat di locatnya aja. Atau digunakan load indikator, terlihat. Oh, dia bisa ngangkat sudut sekian, bebannya sekian. Oh, 50 dia misalnya 25 dia bisa ngangkat. Batasannya maksimum tuh dengan sudut yang ada, dengan radius yang ada disesuaikan. Begitu diangkat melebihi daripada 25 ton. Ya berarti tergantung bagaimana menyusunnya. Karena makin lama makin diketek, makin di sini nih makin berat beban yang mau diangkat. Makin di ujung beban makin ringan. Gitu. Kalau enggak ya kan banyak. Nanti saya nggak bisa ngasih film. Juga bisa ngejungkit itu. Walaupun pakai outrigger juga ya banyak Pak kejadian-kejadian. Ini ya, ini mohon perhatian. Jadi lampunya lampu kuning ya. Jadi lifting beban, lihat dulu kondisinya, locatnya ya. Locatnya kalau tergantung SWL si alat ini. Kalau memang 25 yang diangkat 10 ton ya nggak ada masalah. Tapi kalau 25 diangkatnya 30 ton ya keterlaluan ya. Itu udah nggak ini ya. Terus kemudian bangkit, wah bangkit Sanjaya ini. Apakah ada checklist ya atau pernyataan bahwa landasan pesawat angkut mobil keren dinyatakan aman? Oh, lihat dulu Pak tanahnya. Kan ada yang di outrigger itu ya di mobil keren kan ada tapaknya, ada tatakannya, bisa dari kayu, bisa dari besi. Dan lihat tanahnya, kondisi tanahnya apa? Kalau aspal nggak ada masalah, yang penting rata. Ya, kalau misalnya bekas urukan, gempur kayak kemarin kasus tahun 2000 ini jatuh, ya karena apa? Jebol tanahnya. Nggak sesuai jadi gempur, itu juga harus diperhatikan. Cek dari sebelum dilakukan cek dulu itu tanah, ya mungkin tanahnya ya Pak, tanahnya mungkin ya, kadang-kadang kita pakai sondir nih ya, pakai apa sondir soil ya, itu kan hanya untuk kekerasannya, lihat tanahnya, chemical komposisinya, konstruksinya, ya keadaan tanah di sana bagaimana, lembab atau enggak, berpasir atau enggak, cadas atau enggak, lempung atau macam-macam itu tanah, macam-macam ya bentuk tanah ya. Tapi biasanya kalau sondir, soil biasanya gunakan untuk tower crane itu pasang lihat berapa beton yang harus disiapkan, kapasitasnya, kekuatannya bisa dilihat. Saya kira itu jadi untuk aman ya cek dulu itu tanah ya. Checklist ada, ya checklistnya sih ada di mobil keren tuh ada itu ya, checklist mobil keren ada itu ya. Bapak lihat di Permenaker nomor 8 2020 ya. Itu. Terus kemudian terkait dengan load test keren, terkadang beban tidak ditemukan. Nah, ini kadang-kadang saya juga sulit, Pak. Ya, ada Pak 120. Ya nyewa. Suruh bayar tuh kliennya. Ya, kalau saya misalnya Pak beban, oke, berapa beban minta? Mau pakai apa? Mau pakai slab, mau pakai konkrit, mau pakai waterback. Bayar. Waterback sewa. Siapin kalau pakai waterback, siapin airnya. Kalau konkrit ya jelas pakai konkrit ya. Slab nyewa itu di Krakatau Steel. Kalau nggak salah, saya lupa dengan berapa biayanya. Tapi saya nggak perlu inilah harganya juga ya cukup lumayan. Tapi mahal. Tapi memang enak gampang ukurnya untuk uji 100, 25, 50%, 75, 100. Tinggal tumpuk-tumpukinnya. Makanya dari itu makan waktu. Kalau lagi nguji beban menggunakan slab. Ya, waterback tinggal ngukur aja sekian, bebannya sekian, enak ya. Terus bagaimana trik mengetahui melakukan inspeksi siap? Palsu enggaknya gampang Pak. Tanya ke Kemenaker. Lihat aja scan itu. Kalau memang di sekarang pakai barcode cek. Ada benar barcode-nya benar, nomornya benar. Tapi yang jadi masalah namanya dilihat di lisensinya A, namanya Abdul, misalnya si Joni, besok di sana namanya Martin. Nah itu palsu. Ya hati-hati. Ya, terus izin bertanya Pak. Apa nih umum proyek dengan pagu 1M sering ditemui apa di bawah 1M, pagu kecil apa nih 1M,
Alat berat digunakan untuk beberapa pekerjaan seperti ekskavator menggali, menanam patok. Oh boleh Pak, ini Bapak lihat ekskavator itu di manualnya, di brosurnya itu bisa 3, ya bisa ngancurin, ya bisa juga untuk ini, malah kadang-kadang ekskavator buat ngancurin pembongkaran rumah-rumah liar tuh, ya gitu, atau untuk ngegali, ya itu bisa. Apa nih di bawah 1 M proyek umumnya konstruksi apa 1 M aman 1 meter apa 1 mencret ini, ya Yang mana Pak? Atas nama siapa? kan Eko Kusumo nih, Eko Kusumo ya. itu 1 M apa tuh di bawah 1 M nilai pagu. Wah ini tender nggak, ini di bawah saya nggak bisa, itu nggak bisa, ya ditemui 1 alat digunakan, ini nggak bisa, saya itu nggak bisa menjawab, itu 1 M tender nggak bisa di sini. Kita lanjut ke Bapak Mubalik ya Pak. Ya kacamata nih, dari kacamata peraturan nggak bisa, saya nggak bisa arah nih. Kalau mau pribadi tanya aja ke saya, ini nggak bisa di saya ini. Izin bertanya Pak, mau balik Pak, apakah standar mengatur mengenai beberapa lama waktu maksimal menggunakan wire rope pada keren? Ya ini tergantung, misalnya aja wire kalau misalnya nggak digunain ya masih kuat lah ya. Tapi kalau pemakaiannya satu proyek tapi 3 tahun, terus 2 proyek dia gunakan masih 2 proyek lagi, 1 proyek 3 tahun, ya berarti 6 tahun. Lihat aja ukurannya, dicek, ya maka dari itu lihat. Kalau yang namanya wire rope, ya tidak ada toleransi, kan ada toleransi plus minus. Kalau plus ya, kalau minus berarti ada penyusutan. Berapa penyusutannya tergantung di sana, bisa lihat, ya ada bisa dilihat. Nanti ada perubahan di pemenaker ada itu. Ya terus kemudian ya penggunaan wire rope nih, Bapak bisa lihat itu. Atau di ASME B30.30 ya di rope itu. Ekskavator apa bisa dibuat lifting? Nggak bisa. Ekskavator yang untuk gali, ya nggak bisa untuk lifting. Ya, saya kira itu. Jadi nggak bisa. Ya, kalau pakailah roll crane, mobil crane, atau pakai poko crane, atau pakai knuckle, apalagi banyak. Atau ada istilah ada istilah outrun cranes, ya. Apa namanya? Ya, ada sama hampir mobil crane tapi lebih kecil, ya. Roll crane, ya banyak. Begitu juga train crane, ya. Terus kemudian lagi ada lagi yang mobil keren kan macam-macam. Ada yang mamut yang gede, ya, yang 650 ton, yang punya GTA tuh, kalau saya sebutin aja tuh. Proyek-proyeknya terutama di pabrikasi kayak pembangunan di chemical apa tuh, proyek gede-gede. Ya, saya pernah uji sampai yang 650 ton pernah. Ya, saya kira itu yang perlu disampaikan. Ada hal yang lebih ini lagi, silakan mau bertanya. Baiklah, saya akan Oke Bapak Ibu, kita masuk ke session 3. Bagi yang ingin bertanya langsung dengan pembicara, silakan klik tombol raise hand yang ada di layar PC atau HP Bapak Ibu semuanya ya. Kami akan memberikan kesempatan untuk bertanya langsung dengan pembicara. Silakan Bapak Ibu klik raise hand-nya jika ingin bertanya langsung kepada pembicara. Silakan Bapak Ibu klik raise hand-nya jika ingin berbicara atau bertanya langsung kepada pembicara. Oke, ada dari Bapak Agus Triawan. Halo, selamat siang Pak Agus. Silakan bertanya. Ya, selamat siang Pak. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Ya, ini kepada Bapak Suryansa, izin bertanya nih Pak. Untuk inspeksi crane ataupun lifting itu, kalau ini slingnya itu cacat sedikit ataupun ada goresan sedikit, apakah itu harus diganti atau gimana Pak? Mohon arahannya Pak. Terima kasih Pak. Nah, baik, terima kasih Pak Agus Jawa. Nah, sekarang jenis untuk angkat kan
wire rope itu adalah IWRC, Independent Wire Rope Core ya intinya. Nah di Permenaker ya itu dijelaskan hal-hal yang berhubungan dengan dilarangnya penggunaan sling, ada batasannya ya, tergantung dari jenisnya ya, apa lilitannya, strainya ya, kumpulan itu ada ya, itu ada batasan-batasan yang harus diperhatikan ya. Kalau saya biasanya ada, kalau 6 kali 17 biasanya sekitar 12%, panjang 50 cm. Tapi dilihat putusnya bagaimana posisinya. Banyak, hanya satu, kita bisa tak kasih toleransi, kita kasih cacat. Ya, kalau banyak, ya kayak kemarin saya tahun 2018 ya, yang di tower crane sama ganti crane, mana lagi saya beberapa tempat itu saya foto. Saya lihat kondisinya, ya, saya ukur dulu wire-nya. Saya tanya, berapa lama pemakaian? Ya, kalau misalnya sudah sering, kita lihat kalau memang ini hanya sebatas satu aja, masih bisa ketoleransi. Tapi kalau sudah banyak cacatnya, ada pengurang, ada penyusutannya, berkurang sampai penyusutannya sampai bisa 15%, ya, nyusut aja berkurang. 15% aja, di atas 10 deh, 15%, udah stop aja, ya. Apalagi panjang bisa dilihat 50 cm. Di Permenaker ada tuh, ya, tentang penyusutan di crane itu, ya, penyusutan wire-nya itu ada batasan-batasannya. Berapa sih? Biasanya panjang, tergantung dari jenisnya, ya, tergantung daripada jenis dan tergantung juga daripada kondisi diameternya. Nah, tapi kebanyakan saya selalu menyarankan kalau mau aman gunakan wire rope tester. Ya, karena apa? Kalau wire rope tester yang merek saya sebut saja mereknya Intron, bisa internal eksternal, korosif kelihatan Pak, di dalamnya kelihatan, secara grafik kelihatan. Kelihatan. Saya berapa kali kalau saya tampilin nggak enak, nanti sini ada nama perusahaannya soalnya. Kelihatan banget tuh Pak. Ya, di dalamnya kelihatan, di luar pun kelihatan. Jarak tertentu sih, berapa jaraknya sih yang putusnya bisa kelihatan. Ya, intro. Tapi ada juga yang gunakan yang hitam tuh, saya lupa mereknya tuh, ya, yang biasa digunakan oleh di snacker. Dia kalau digunakan cuma bunyi doang, titit gitu ya. Tapi kalau yang intron udah jelas, ya ada gunakan indikatornya jelas, ya ada indikatornya. Ya. Itu ada mudah dilihat, ada displaynya kita perhatikan. Tapi hasilnya melalui grafik. Tapi yang sekarang ini udah menggunakan 3 dimensi, ya ada 3 dimensi. Nyewa alat wire rope tester juga mahal. Ya, jadi saya berapa kali menggunakan alat itu, ya, jadi memang banyak membantu, ya. Tapi kalau biasanya kalau yang klien yang mau betul-betul memperhatikan kualitas cara pemeriksaannya, ya gunakan wire rope tester. Ya, saya udah beberapa kali wire rope tester yang ukurannya macam-macam, 6 sampai 28, ada 8 sampai ke 28, tergantung diameternya. Dengan kalau minyak biasanya di atas 40 lah, 40 sampai 60. Mereknya juga macam-macam. Ya, sekarang udah pakai di 3 dimensi, Pak. Udah bagus ya, jadi udah nggak grafik lagi, dia sudah kelihatan. Mungkin ada grafiknya juga, udah bagus sekarang, udah namanya udah canggih ya udah semuanya serba hebat. Nah ini saya kira tergantung. Kalau Bapak kalau misalnya tekuk, lihat dulu ukurannya. Kalau masih panjang, putusin aja di situ. Ya tapi kalau di tengah-tengah susah. Sekarang jaraknya berapa? Jumlah panjangnya berapa sih wire-nya? Kalau kayak kemarin di Tegal, saya ganti semua. Karena begitu saya lihat di bawah sampai karena di laut, saya perhatiin, oh ini sudah baik yang karat, sudah ada penyusutan, saya ukur. Bukan hanya di bomnya saya ukur, sampai ke drumnya saya ukur, saya cek ya, saya gunakan wire rope tester. Oh cek, udah ini nggak perlu nilai, ganti sekarang. Ukurannya 32, 34 sama 28, semua ganti ya, sudah diganti sekarang udah. Kemarin saya dapat info harus saya periksa, tapi sama saya lihat habis lebaran aja lah. Tapi habis lebaran juga nggak mungkin juga, karena tanggal 19 sampai tanggal 29 saya pergi ke Halmahera, ngajar di Halmahera. Saya kira itu Pak ya, juga diperhatikan kan ada jenis-jenis kerusakannya, ada yang kings, ada yang model bird, ada yang model sarang burung ya, ada yang kelipet ya. Ya ingat, wire jangan diseret ya. Tolong diperhatikan. Ya, boleh kasih pelumas. Wire sendiri sebenarnya sudah dengan sendirinya ada pelumas, tapi jangan berlebihan kasih pelumasnya. Ya, diukur, dicek. Ya, kalau ada misalnya, wah kok
wire 20 mili kok tiba-tiba jadi 22. Itu ada batas, ada toleransinya plusnya, ada standarnya. Ya, ada ukuran standarnya. Ya, belum saya kasih sini. Kalau mau ya 3 hari saya ngajar baru saya beberkan, itu ada semua kondisinya. Mungkin Bapak bisa lihat di ASME bisa B30 atau di Permenaker nomor 8 tahun 2020 sudah ada di situ, atau di ANSI lah, atau di itu Crosby biasanya ada di sana. Ya, saya kira itu. Ada lagi? Oke, baik. Ada lagi untuk Bapak Ibu yang ingin. Oke, ini ada Pak dari Pak Rafid. Selamat siang Pak Rafid. Silakan bertanya Pak. Suaranya tuh nggak kedengeran tuh. Suaranya di on dulu Pak. Ya, Oke. Oke, baik. Selamat siang Pak. Izin bertanya Pak. Pak, untuk lembaga yang wajib mengeluarkan legalitas silo untuk alat berat, itu dari Kemenaker atau Disnaker Pak? Lalu untuk penggunaan alat berat, apakah bisa digunakan di provinsi yang berbeda atau daerah yang berbeda Pak? Oke. Itu aja Pak. Terima kasih. Baik, masalah sebenarnya kan masing-masing berdasarkan undang-undang dulu ya, nomor 33 saya lupa ya, di Permenaker tentang dulu kan otonomi masing-masing kabupaten ya, kabupaten, terus pemerintah kota, Pemkot, Pemkab ya, kan masing-masing nih Pak ya. Jadi kadang-kadang dulu udah dia bisa tanda tangan. Nah sekarang juga ada perubahan kan. Sekarang semua pengawas berada di provinsi. Pengawas apa ya provinsi? Makanya begitu luas kan. Banten, Banten luas. Ada Tangerang Selatan, Tangerang Kota, Tangerang Kabupaten, Pandeglang, Cilegon, banyak Serang dan sebagainya. Dibagilah wilayah-wilayah. Ya, ada UPTD. Sama di Jawa Barat juga begitu. Ya, dulu masing-masing Bogor, Sukabumi masing-masing. Akhirnya jadi satu lagi, provinsi. Provinsi kan nggak mungkin semua di Bandung. Dibuatlah UPTD wilayah, ya, wilayah koordinator. Wilayah 1 misalnya nih, ya, Bogor, Depok, Sukabumi, Cianjur, ya, kalau nggak salah sampai sana. Ada kabupaten juga kan, ada kota dan sebagainya. Wilayah 2 Bekasi Kota, Bekasi Kabupaten, Kerawang, Purwakarta, mungkin ada Subang di situ ya. Nah itu wilayah 2. Banten ya ada 4, ada di 8 Pemkot kabupaten. Tangerang Selatan, Tangerang Kota, kabupaten tersendiri Tangerang. Ya, terus kemudian ada lagi yang berhubungan dengan kabupaten misalnya Pandeglang, Serang, Lebak jadi satu. Nah, UPTD-nya tersendiri. Cilegon juga gitu, kota Serang, kota Cilegon, pisah gitu. Nah, masing-masing. Nah, itu di sana perwakilan daripada provinsi. Nah, dikeluarkan oleh Disnaker. Pak, boleh nggak pusat? Nah, sekarang seingat saya, yang baru peraturan pemerintah yang baru, nomor 5 tahun 2021, dan sekarang sudah diterbitkan oleh Permenaker nomor 6, tentang yang berhubungan dengan peraturan pemerintah nomor 5, sekarang nomor 6 nih, Permenaker, yang berhubungan dengan pekerjaan risiko. Ya, saya sudah dapat, ya, saya sudah ada, termasuk kalau PAA nanti PAA bisa lintas provinsi. PAA, pesawat angkut, PUBT, itu lintas provinsi yang ditandatangani oleh menteri. Kalau yang sekarang, kalau yang dulu ya itu masing-masing per wilayah berdasarkan provinsi, ya wilayah kekuasaannya. Ya misalnya Jawa Tengah beda lagi tuh, Brebes, Tegal, Pekalongan, Pemalang, itu grupnya tuh. Saya nggak tahu wilayahnya apa tuh. Pokoknya di seninya Pekalongan tersendiri. Begitu juga Semarang beda lagi. Ya kan banyak tuh. Nggak bisa luas begitu, Pak. Nah, dengan adanya dengan mitra-mitra ini sebenarnya Kemenaker juga membantu. Ya. Terbantu nih ya oleh mitra-mitra ini, pemeriksaan. Dibantu kan nggak mungkin, Pak. Belum tentu satu provinsi ada ahli PAA-nya, belum tentu. Ya, belum tentu ada ahli PUBT, belum tentu. Tergantung, Pak. Mohon maaf. Pengawas-pengawas itu ya sekarang ini pilihan, nggak sembarangan. Kalau dulu pengawas sarjana hukum juga bisa jadi ahli PAA. Ada ahli listrik. Sekarang nggak bisa, harus teknis. Ya, orang listrik ya jadi orang listrik. Ya, dia mau orang mesin, orang teknik industri itu
boleh dibilang ilmunya kayak saya apa aja bisa ya, karena belajar itu mekanikanya, mekanikalnya, elektriknya, belajar semuanya. Ya, nah itu bisa ke PAA, bisa ke PUBT pesawat. Nah, PUBT, PAA itu lintas provinsi nantinya, ya, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 5 dan sekarang nomor 6 dikaitkan dengan nomor 6. Saya belum baca. Nomor 6 saya belum baca, Permenaker nomor 6 saya belum baca tentang yang risiko. Nanti kemungkinan itu yang dilakukan. Tapi kalau PTP, pesawat tenaga produksi, ya terus kemudian elevator eskalator itu setahun sekali. Kalau nanti PA, kalau ini berlakukan 2 tahun sekali. Ya, 2 tahun sekali bisa lintas provinsi. Artinya kalau saya baca, misalnya saya nguji di Jakarta bisa berlaku seluruh Indonesia selama 2 tahun. Tapi harganya hati-hati ya. Harganya bisa berlipat-lipat mungkin. Karena apa? Sama persis kayak di migas. Migas juga lumayan harganya, tapi lebih mahal masih tetap migas. Ya, duitnya juga kenceng, bagi-baginya juga kenceng. Ya, itu. Ya, terus satu lagi pertanyaan apa lagi saya lupa itu tadi. Apa tadi yang pertanyaan itu saya lupa nyatat. Itu lintas provinsi. Jadi berlakunya kemana-mana. Ya, jadi dikeluarkan kalau misalnya Kemenaker biasanya kalau yang dulu yang berhubungan dengan PBT ya bisa juga dilintasi nomor provinsi Kemenaker tapi jarang ya, tetap aja setiap begitu pindah periksa. Kalau dulu ya beda kalau misalnya berbeda provinsi ya, misalnya saya di Jakarta nih ya mau ke Banten diperiksa lagi. Kalau sekarang berdasarkan yang baru bisa berlaku itu 2 tahun ya, nggak perlu diperiksa lagi. Ya, seingat saya, tapi saya belum baca nomor 6-nya sih. Ya, kalau pemerintahnya sudah ada, saya listnya sudah ada. Masa berlakunya 2 tahun, lintas provinsi tanda tangani oleh Menteri. PAA, PUBT. Saya kira itu. Oke. Ada lagi? Ada lagi untuk Bapak Ibu, jika misalkan tidak ada, kita akan akhiri. Ada lagi? Oke, udah nggak ada ya Pak ya. Kita akhiri saja ya Pak ya. Ya. Baiklah teman-teman semua, kita sudah di penghujung acara. Sebelum kita tutup, mungkin kita ingin mendengar terlebih dahulu closing statement dari pembicara kita yang luar biasa ini, sehingga Bapak, Ibu, teman-teman semua dapat bekerja dengan selamat dan sehat di tempat kerja. Kepada Bapak Suryansyah, kami persilahkan Pak. Baik, teman-teman, Bapak-Bapak yang hadir, yang masih puasa juga ya, tetap semangat, tetap sehat, jaga kondisi kesehatan, apalagi masa pandemi sekarang ya, pandemi dari India, pandemi dari Afrika, pandemi dari Inggris, ya, terutama di Tangerang Selatan sudah ada Pak, ya, ini yang sangat bahaya, ya mungkin berlipat-lipat, cepat nularnya, cepat bikin orang matinya katanya. Yeah. Ya, di Tangerang Selatan di tempat saya sudah ada nih Pak, ya sudah ada yang di Hermina nggak jauh dari rumah saya nih, di rumah sakitnya, di Tangerang Selatan. Jadi jaga kesehatan Pak. Ya, protokol kesehatan, hindari yang berhubungan dengan kerumunan. Ya, sekarang bukan lagi 3M, 5M katanya, 5M. 5M itu harus dijaga. Ya, cuci tangan, ya, pakai masker dan sebagainya. Saya mengharapkan bapak-bapak sebagai inspektor, bapak-bapak sebagai orang safety, bapak-bapak yang berhubungan dengan peralatan, mohon alat ini dijaga dengan baik. Diperiksa, dijaga kebersihannya, ya, dijaga yang namanya safety device-nya, ya, termasuk juga wire-nya. Kapan digunakan, dicatat Pak. Ya. Nah, harus benar-benar dilihat kondisinya. Ya, jangan dipaksakan, kejar tayang, akhir jadi rusak. Terutama di perawatan. Perawatan ini Bapak bisa jalan dengan cara preventif, Bapak bisa jalan secara prediktif, Bapak bisa jalan secara korektif. Ya, yang sifatnya dadakan, breakdown maintenance, ya, yang sifatnya yang bermasalah ini Bapak harus, terutama suku cadang, banyak alat-alat berat yang digunakan, ya, yang pemilik kadang-kadang akhirnya mau dikanibal. Nah, kanibal Pak. Nah, kadang-kadang kalau udah bermain terutama Bapak biasa main di migas, ingat alat Bapak harus terkondisi dengan baik. Ya, tapi kalau kadang-kadang di Kemenaker ya, saya nggak kadang-kadang suka ini alat tahun 85 nih
Kesel juga sih kadang-kadang, tapi saya lihat satu-satu. Saya harus detail, nggak bisa saya, oh udah beres, nggak bisa Pak. Selama kalau yang saya meriksa. Orang bisa kesel kalau yang saya periksa. Ya, banyak rata-rata yang saya lakukan, teman-teman, ya boleh tanya ada beberapa teman, kalau saya periksa, jangan si botak tuh yang meriksa, ruwet pasti ada temuannya. Biasanya begitu. Kalau saya yang periksa, pasti ada pendingnya, ada temuannya yang nggak bisa mereka hindari. Dan itu jadi catatan, dan saya nggak ngejudge Pak. Saya hanya memberi saran, ini perhatikan. Tapi kalau yang saya periksa pasti ada temuan. Dan saya nggak main-main. Kalau saya stop, nggak bisa saya gunakan. Itu kalau saya. Tapi banyak juga yang mohon maaf, banyak PJK harga cincai. Harus cincai lah Pak. Ntar begitu ada masalah, SKP-nya dicabut. Ya, jadi tolong dirawat, diperhatikan, ya, di maintenance dengan baik, diperiksa secara harian, dilihat fungsi-fungsinya, baik itu di bomnya kalau yang pakai ini, baik itu buildernya, hooknya, ya, safety latch-nya, anti-to-block-nya, anemometer berfungsi atau enggak, anti-to-block-nya, terus kemudian limit switch-nya, dicek, ya, jangan diabaikan, karena mau tidak mau Bapak harus jamin keselamatan Bapak, orang sekitarnya, dijamin alat Bapak, dijamin produksi supaya lancar. Saya kira itu aja, tidak lebih dan tidak kurang. Mohon maaf apabila ada kekurangan, terutama kurang ajaran saya. Terus saya mengucapkan lagi, puasa sudah mau berakhir. Ya saya nggak bisa pantun Pak, ya mau berakhir. Mudah-mudahan, ya di puasa kali ini Bapak full 30 hari. Ya sekali lagi saya mengucapkan mohon maaf lahir batin. Minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Ya Bapak, bersenang-senanglah di hari raya Idul Fitri, mudah-mudahan membawa berkah, membawa hal yang lebih cerah lagi di masa yang akan datang, dan pandemi jelas mudah-mudahan segera hilang dan tidak terpapar oleh kita-kita orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rian, Pak Denny, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Suryansyah untuk closing statement-nya. Wah, luar biasa sekali materi kita hari ini. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Teman-teman semua dapat mengirimkan email ke email yang tertera saat mendaftar webinar. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaannya instruktur untuk berbagi ilmu, sharing-sharing terkait dengan topik hari yang sungguh luar biasa. Kami doakan semoga Bapak Suryansyah diberikan keselamatan, kesehatan, diberikan rezeki berkah, berlimpah, dan kebahagiaan. Amin. Amin. Bagi teman-teman semua yang sudah mengikuti webinar ini dari awal sampai akhir, kami mengucapkan terima kasih. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat di tempat kerja Bapak Ibu semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf, nama saya Rian sebagai host. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di webinar Media Tama berikutnya. Terima kasih Pak Su. Terima kasih Pak Suryansyah. Ya, terima kasih Pak Denny. Oke Bapak Ibu semua, nanti siang jam 13 silakan login kembali di Zoom. Linknya sudah kita share di Telegram. Jangan lupa masuk ke Telegram. Materi kita siang ini yaitu komunikasi yang efektif saat berbicara di depan umum, khususnya bagi safety officer. Ini penting sekali buat Bapak Ibu semua kalau misalkan berbicara di depan umum, pada saat safety induction, safety talk, atau rapat-rapat P2K3 atau rapat tinjauan manajemen. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.